kepada host dan semua narasumber yang hadir di sini. Saya sebagai moderator, perkenalkan saya Sarah Intan. Kepada Pak Pendeta Peter dan Pak Pendeta Rahmat, selamat datang. Selamat datang. Kancan dan Bang Dio, the one and only. Ahlan wa sahlan. Harus kayak gitu ya. Welcome and ahlan wa sahlan. Baik, kita langsung aja supaya penonton juga nggak sabar kan. Opening standing Muslim dan dari Kristen masing-masing 20 menit. Oke? Jadi kemudian setelah itu Ribu Ciao itu TikTok dan closing statement. Begitu ya. Jadi langsung aja opening standing dari pihak Islam. Per orang atau? Per orang 10-10. Per orang 10-10. Ya. Silakan. Kancan dulu, silakan. Ya. Itu termasuk materinya. Iya, narasi Pak. Jadi tema kita malam ini adalah apakah Yesus Mati dan bangkit. Gitu ya. Silakan dari Bisa Kancan. di-extend nggak 10 menit apa? 30 menit lah. Bisa 15 Bisa 10 menit dulu Kancan. Silakan. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah. Bainana wa bainakum alla ta'budu illallah. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Moderator studio, pembicara dari Kristiani, Pak Rahmat, teman lama kita, dan alhamdulillah saya diperkenalkan dengan Pak Peter, beliau dosen STT, insyaallah. Topiknya adalah apakah Yesus mati atau bangkit. Quran mengatakan wa qaulihim, ketika orang-orang Yahudi berkata bahwa mereka Nabi Isa atau Yesus itu dia sudah dibunuh, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih anak Maria utusan Allah. Allah yang menjadi saksi semuanya menyatakan wa ma qataluhu, tidak dibunuhnya, wa ma salabuhu, tidak pula disalibnya, walakin syubbihalahum, akan tetapi ada yang diserupakan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, dan orang-orang yang berselisih paham terkait hal itu mereka dalam keraguan. Malahum bihi min ilmin, mereka tidak punya pengetahuan apa-apa, illa tibazzah, kecuali hanya prasangka-prasangka. Bahkan wa ma qataluhu yaqinan, mereka tidak yakin siapa yang dibunuh itu. 2,4 miliar muslim hari ini meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, hanya dengan firman Allah, wahyu Allah. Sering saya mengajukan itu kepada teman-teman Kristen. Apa yang menjadi dasar Yesus ini mati dan Yesus ini bangkit? Teman-teman Kristen selalu menjawab Bible. Saya pembelajar Bible. Tapi ketika saya belajar Bible, saya baca Bible, kenapa narasi Bible berbeda dengan keyakinan teman-teman Kristen? Tadi setuju dengan Pak Peter di awal ketika pengantar. Yang kita harus lihat itu kesamaan. Ternyata kenapa Bible sebagai saksi dan bukti malah memberikan kesamaan dengan Al-Quran? Beda dengan Kristen. Saya kasih contoh begini. Apakah Yesus mati? Kita tanya langsung kepada korban Yesus. Pak Pendeta nanti bisa cek di Matius pasal 12, nomor 38, 39, 40. Ketika Yesus ditanya oleh imam-imam Taurat, Guru, berikanlah tanda kepada kami. Yesus di dalam Yohanes pasal 20 nomor 31, semua masih banyak tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus yang tidak tercantum dan tercatat dalam buku ini. Tetapi semua yang tercantum dan tercatat supaya memperkenalkan bahwa dia adalah Mesias, orang yang diurapi, anak Tuhan, orang soleh. Tapi untuk orang imam-imam Taurat di Matius 12 nomor 38, 39, 40 itu, apa katanya bagi mereka? Karena mereka bukan ingin mengharapkan Yesus sebagai Mesias, mereka ingin mengharapkan Yesus celaka. Apa kata Yesus? Tidak ada tanda bagi kalian kecuali hanya satu tanda-tanda Yunus. Kata Yesus, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dari mana kita tahu Nabi Yunus? Dari cerita kitab Yunus 2 lembar, 3 lembar. Yunus disuruh pergi ke negeri Niniwe untuk memperingatkan warga sana. Tapi pergi ke negeri Yove, di tengah jalan, di tengah laut, Yunus ada cuaca buruk. Ada keyakinan saat itu kalau cuaca buruk ada masalah, ada hamba yang bermasalah. Lalu Yunus jadi volunteer, dia dilemparkan ke laut, mati atau hidup, ditelan oleh ikan paus, mati atau hidup, dilemparkan mati atau hidup. Seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, mati atau hidup. Berarti kalau kita tanya kepada korbannya Yesus selama di rahim bumi mati atau hidup, maka Yesus hidup berdasarkan Bible, bukan berdasarkan keyakinan Kristen. Jadi persamaan antara kita Islam dengan Bible itu sama Yesus hidup bukan mati. Wa ma qataluhu, tidak dibunuhnya, tidak mati, tapi dia hidup. Sekarang apakah dia bangkit? Kalau hidup, bagaimana bisa bangkit? Bangkit hanya applicable kepada orang yang mati, betul tidak? Bangkit hanya bisa applicable kepada orang mati.
kau bangkit, ngapain bangkit, aku hidup. Bodoh kan? Dia bangkit kalau dia mati, kalau dia hidup tidak bangkit. Makanya kalau kita lihat narasi semua, Maria Magdalene, malaikat, 2 orang yang ada di kuburan, murid-murid, apa? Dia hidup. Tidak dikatakan dia bangkit. Apakah Roh Kudus kurang kata mengatakan bahwa kepada muridnya bangkit? Enggak, dia hidup. Data kedua, Pak. Masih ada waktu saya? Masih. Data kedua. Ketika Yesus datang menampakkan dirinya, yang diklaim sudah dilakukan penyaliban, datang dia ke ruang atas kan, ke ruang perjamuan terakhir, the Last Supper. Datang menampakkan diri. Yesus berkata, Assalamualaikum dalam bahasa Arab, Assalamualaikum dalam bahasa Ibrani. Murid-murid, apa responnya? Kaget. Betul kan? Lukas pasal 24, nomor 36, 37, 38, 34. Murid-murid kaget. Bukan hanya kaget, mereka pun takut. Kenapa mereka kaget? Karena memang tak ada murid yang menyaksikan Yesus disalib. Tak ada yang menyaksikan murid yang menyaksikan Yesus mati. Tak ada yang menyaksikan murid bahwa Yesus itu bangkit. Markus pasal 14, nomor 50. Semua murid melarikan diri. Betul ya? Semua murid melarikan diri, teman Getsemani. Jadi mereka mendengar kabar angin. Dari kabar angin bahwa gurunya itu ditangkap, gurunya mati, gurunya dibunuh, gurunya dihukum. Mereka mendengar dari kabar angin. Ketika mereka melihat Yesus ada di ruangan perjamuan terakhir, mereka kaget. Dan apa yang mereka takut? Kenapa mereka takut? Karena mereka menyangka itu hantu, roh, pneuma, spirit. Loh, kenapa mereka menyangka itu hantu? Karena dalam kepala orang-orang Yahudi, bahwa kalau bangkit itu bentuknya roh. Tahu dari mana? Dari Paulus. Tahu dari mana? Tahu dari Yesus. Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 nomor 44, yang ditaburkan, yang mati adalah tubuh alamiah, tubuh jasad. Yang bangkit adalah tubuh rohani. Jadi semua orang tahu kalau bangkit itu bentuknya tubuh rohani. Tak ada bangkit itu tubuh jasmani menurut Paulus. 2 menit lagi, Panjang. Oke, menurut Yesus, ketika Yesus datang ke murid-murid, apa kata Yesus? Kenapa kau takut? Lihatlah, ini tangan, ini kaki, ini daging, ini tulang. Sedangkan roh tidak punya daging, tidak punya tulang. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Yesus ingin menunjukkan kalau dia tidak bangkit, ini tubuh jasmani. Bahkan Yesus minta, apakah ada makanan di sini? Disodorkan ikan goreng, Yesus makan. Yesus makan ikan goreng, masuk ke mulutnya, masuk tenggorokannya, masuk ke perutnya. Kalau sudah sampai ujung, dia bakal nyari toilet. Betul tidak, Pak? Karena tubuh jasmani. Dari 2 data itu, kita bisa simpulkan Bible sejalan dengan Al-Quran sama, bahwa Yesus hidup, dia tidak dibangkitkan. Masih ada 1 menit. 1 menit? Ya, masih ada. Oke. Kenapa Kristen memaksakan harus Yesus mati? Apakah biblikal? Enggak ada biblikal. Di dalam kepala orang Romawi, Lukas pasal 20 kalau tidak salah, Yohanes 20, ketika orang-orang Yahudi memohon untuk kepada Pilatus, hukum dia, salibkan dia, matikan dia, begitu kan? Maksudnya menyuruh untuk menyalibkan itu supaya mematikan. Jadi yang namanya penyaliban atau dalam bahasa Inggris crucifixion itu adalah hukuman sampai mati. Makanya definisi crucifixion itu adalah to kill, untuk membunuh. Beda dengan pembunuhan, hukuman yang langsung ditebas dan lain-lain. Tapi crucifixion, hukuman mati dengan cara lebih lambat supaya lebih tersiksa, harus mati. Kalau tidak mati, bukan crucifixion namanya. Orang digantung, hang namanya, digantung doang, bukan crucified. Nah, ketika Yesusnya hidup, berarti batal konsep crucifixion berlaku pada Yesus. Batal konsep penyaliban. Wa ma shalabuhu wa ma qataluhu. Dan Bible sejalan dengan Al-Quran. Tolong ajukan dari mana keyakinan dasar Kristen mengatakan Yesus mati dan Yesus bangkit. Baik, Terima kasih, Pak. terima kasih. Ada 10 menit yang kedua. Bang Dio silakan. Atau ya, silakan. 10 menit kedua nanti langsung ke Bapak 10. Ya, nanti Bang Dio mau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada moderator dan kedua Bapak Pendeta, Kang Chan. Kalau kita membahas tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, ya tentunya sudah ribuan tahun, ya, maka tidak ada sandaran atau pegangan yang paling tepat untuk mengkonfirmasi berita itu benar atau tidak, melainkan melalui kitab suci. Dan saya yakin Pak Pendeta akan sepakat dengan kami dalam hal itu. Kenapa? Karena kitab suci inilah yang satu-satunya menjadi pedoman kita, kami sebagai umat Islam, dalam memahami peristiwa atau tragedi yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, kalau kami kembali, atau kita umat Islam kembali kepada kisah tentang kejadian yang terjadi yang pernah dialami oleh Nabi Isa alaihissalam, itu disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 157, dan inilah yang menjadi pegangan dan pedoman hidup kami sampai kapanpun, dan tidak ada satupun muslim yang menyelisih hal itu. Apa itu?
ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisahnya wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah, dan ucapan mereka ini orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang Yahudi, itu sebabnya apa? Di antaranya mereka pernah mengucapkan sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasul Allah. Jadi mereka mengklaim telah membunuh Rasul Allah, padahal Rasul Allah itu adalah orang yang mulia. Orang yang mulia tentu akan dijaga oleh Tuhan, kan begitu. Nah, maka dibantahlah dalam ayat tersebut, dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalibkan Nabi Isa. Akan tetapi diserupakan bagi mereka. Ada orang yang diserupakan, yang mereka bunuh, yang mereka sangka itu Nabi Isa, ternyata bukan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam hal tersebut, mereka benar-benar berada dalam keraguan. Ma lahum min ilmin illa ittiba'u dhann. Mereka tidak punya ilmu tentang hal itu, tentang apakah benar mereka bunuh Nabi Isa atau bukan. Mereka tidak punya ilmu tentang itu, melainkan apa? Illa ittiba'u dhann wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tidak yakin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Makanya ditegaskan di ayat lanjutannya, ayat 158, barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini konsekuensi. Ketika Tuhan mengutus seorang rasul, dia akan muliakan rasul itu. Nah, bentuk pemuliaan rasul itu ketika terjadi gunjang-ganjing antara dibunuh atau tidak dibunuhnya, maka Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala menegaskan barrafa'ahu Allahu ilaihi, bahwasanya Allah telah mengangkatnya di sisinya. Inilah keyakinan Islam, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, tidak mati, tidak disalib. Bahkan dia dimuliakan oleh Allah, diangkat naik ke langit, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penjagaan, bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya yang mulia, rasulnya yang mulia, bahwa rasulnya, nabinya Nabi Isa alaihissalam itu tidak dihinakan dan tidak dibunuh, tidak disalibkan, bahkan dimuliakan, diangkat naik ke sisinya. Inilah yang menjadi keyakinan kami sebagai umat Islam, yang tentunya tidak ada kontradiksi dan tidak ada pengingkaran dari siapapun dari kalangan umat Islam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati disalib dan tidak pula dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Demikian untuk sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada 5 menit lagi. Silakan Kita Kang kencang ya, 5 menit kencang. Kalau kita lanjutkan, setelah Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, tak ada Yesus berlaku seperti dulu. Dia datang ke sinagoge, ke Bait El, mengajar pada orang-orang, mengajar, tidak ada. Dia bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Karena dia takut mati. Kenapa dia takut mati? Karena dia belum mati. Loh, terus apa urusan? Karena kata Yesus dalam Lukas 24, Lukas 24, nomor Lukas 20, nomor 37, 38, 39, bahwa orang mati hanya satu kali, takkan bisa mati lagi, kata Yesus. Jadi kalau mati satu kali bentuknya roh. Maria Magdalena datang ke kuburan. Penutup sudah kebuka. Kalau Yesus itu roh, bentuknya pneuma, roh, Casper, hantu, spirit, seperti di ruangan ini, Pak. Hantu itu kan kepala di ruangan ini, pantat di ruangan sana kan, tembus. Tapi si tutup kuburan terbuka, berarti ada orang perlu akses. Ketika Maria Magdalena masuk, Yesus malah menyamar menjadi tukang kebun, penjaga taman. Kenapa harus nyamar sebagai penjaga taman? Padahal sebelumnya Yesus dikain kapani oleh Yusuf Arimatea. Penjaga taman tertulis di mana? Di Yohanes pasal 20. Coba dibuka. Baik, nanti kita buka ya, kita selesaikan dulu narasinya. Ya, Yohanes 20 bahwa Yesus dia menjadi penjaga taman. Oke, jadi teridentifikasi sebagai penjaga taman. Kalau dia sebelumnya menggunakan kain kapan, minimum Maria Magdalena melihat dia sebagai apa? Kalau dalam masyarakat melihat pocong, karena pakai kain kapan. Tapi bagaimana Maria Magdalena melihat dia sebagai penjaga taman? Karena atributnya seperti penjaga taman. Kenapa dia menggunakan penjaga? Karena dia menyamar, takut mati, Pak. Karena dia belum mati. Datang ke ruang perjamuan terakhir, ini daging, ini tulang, makan ikan goreng. Dia bukan spirit, bukan roh. Setelah dia menampakkan diri pada murid-muridnya, dia tidak pernah lagi ada di ruang umum. Gak ada. Ketika ke Emmaus, dia bersembunyi. Murid-murid tidak kenal dia kan? Loh, murid-muridku, domba-dombaku mengenal aku, mengenal suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Pada saat itu mereka tidak melihat Yesus. Kenapa? Karena Yesus menyamar, takut dia, trauma. Hari Kamis malam Jumat dikejar-kejar oleh tentara orang Yahudi. Dia sudah siap siaga dengan jihadnya. Bahkan menyuruh untuk membeli pedang, menggadaikan jubahnya.
bersiap untuk berjihad, mengatur strategi. Dari 11 murid itu 8 murid ditempatkan di depan, 3 murid masuk ke tengah. Simon Petrus, anak Yakobus, anak Zebedeus. Terus siapa lagi satu lagi? Yohanes. Nah, dikasih Simon Petrus 1 menit lagi. Tapi ternyata strategi berubah. Yang datang tentara Romawi. Sudah, sarungkan. Siapa yang menyalurkan pedangnya, dia akan dibunuh, kan begitu kan? Kata Yesus. Apa yang terjadi? Itu pergumulan, Pak. Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehan Yesus, doanya didengar oleh Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Doa yang mana? Ya Bapa, lepaskanlah cawan ini dari hadapanku. Jika bukan kehendakku yang berlaku, biarlah kehendakmu yang berlaku. Al-Quran sama dengan Bible. Kenapa bapak-bapak Kristen kok berbeda dengan Bible? Ya. Baik, terima kasih. Saya duluan? Langsung ya, Pendeta Rahmat, 10 menit. Baik, 10 menit sebelum langsung saja. Yap. Penyaliban Yesus dalam Alkitab tidak ada indikasi bahwa Yesus digantikan oleh orang lain. Ini hanya diketahui oleh orang yang sudah membaca seluruh Alkitab. Saya tidak sembarangan mengatakan itu. Kalau sudah baca semua Alkitab, tidak ada narasi di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus digantikan oleh atau teori substitusi, kemiripan. Tidak ada narasi Alkitab seperti itu. Sebaliknya, narasi Alkitab memberikan bukti-bukti bahwa yang disalibkan adalah Yesus sendiri. Berikut adalah beberapa bukti Alkitabiah yang menunjukkan keaslian penyaliban Yesus Kristus. Yang pertama, kesaksian mata yang mengenal Yesus. Semua muridnya itu mengenal Yesus. Jadi pada saat Yesus ditangkap, mereka itu berlarian semua. Nah, ketika mereka berlarian, pada saat Yesus diadili, masih ada yang terakhir ketemu dengan Yesus, keempat mata antara Petrus dengan Yesus. Lalu orang-orang yang menangkap itu, ini juga muridnya. Enggak, saya enggak kenal dia. Itu. Kemudian dikatakan di sini, di dalam Yohanes 19 ayat 25, Maria ibu Yesus, seorang ibu tidak akan mungkin salah mengenali anaknya sendiri dalam jarak dekat. Jadi waktu Yesus ditancapkan di salib itu, Maria itu menangis di sekitar kayu salib itu, sampai Yesus mengatakan, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Itu. Kemudian Yohanes, murid terkasih, ia berdiri tepat di samping Maria dan menyaksikan langsung saat-saat terakhir Yesus. Jadi udah ditemanin lama, masa dia ketika digantikan, wah bukan ini. Jadi bukan begitu ya. Kemudian para pemimpin Yahudi, mereka yang membenci Yesus memastikan bahwa orang yang mereka tangkap dan salibkan adalah musuh mereka yang sebenarnya. Tidak mungkin mereka salah tangkap. Kemudian bukti yang kedua, waktu di atas kayu salib. Ada dialog di atas kayu salib ya. Ada 3 orang yang disalibkan waktu itu. Satu di kirinya Yesus, satu di kanannya Yesus. Kata yang diucapkan selama disalib mencerminkan identitas, misi dan hubungannya dengan Bapa. Dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Di dalam Lukas 23 ayat 31. Dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau itu orang sembarangan yang disalibkan itu tak akan sanggup mengucapkan seperti itu kalau dia diserupakan. Kemudian janji kepada seorang penyamun yang di sebelah kanannya. Yesus berjanji kepada penyamun di sampingnya bahwa ia akan bersamanya di Firdaus hari ini. Hanya seorang yang berkuasa yang berasal dari surga yang sanggup mengatakan ini. Hari ini juga kita sudah berada di dalam taman Firdaus. Itu buktinya bahwa dia bukan digantikan. Dia memang adalah Mesias yang sudah jauh sebelumnya, masih di masa Adam, dia sudah dinubuatkan akan terjadi proses penyaliban ini. Kemudian hubungannya dengan Bapa, dia sebut begini. Yesus mengatakan, Eli Eli lama sabatani. Matius 27 ayat 46, yang artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, kalau manusia yang diserupakan, tak mungkin dia disetting untuk menyebutnya begitu. Terlalu jauh ya. Jadi memang dialah orang yang berasal dari surga dan datang ke bumi, lahir sebagai manusia, sehingga dia mengenal Bapanya. Lalu bukti yang ketiga, tadi ada satu bukti kesaksian mata orang-orang yang mengenal Yesus. Tidak ada dalil bahwa keraguan kepada mereka yang disalib itu digantikan oleh orang lain, dan di Alkitab itu tidak ada. Kemudian yang kedua tadi dialog di atas salib itu. Yang ketiga, bukti luka fisik setelah kebangkitan. Jadi memang kalau sepotong-sepotong kita potongin Alkitab itu bisa berbeda makna. Bukti yang paling kuat bahwa Yesus disalibkan muncul setelah kebangkitannya. Setelah dia bangkit, menunjukkan bekas-bekas luka spesifik akibat penyaliban kepada murid-muridnya. Jadi murid yang lain itu ketika Yesus menampakkan diri, langsung percaya mereka karena mereka mengenal. Tetapi Thomas, jangan-jangan bukan dia ini, bisa aja mirip. Ini si Thomas ini orang kurang percaya, tapi bermakna sampai di zaman akhir ini. Lalu Yesus, Thomas, kalau kau tidak percaya, masukkan jarimu ke tangan saya.
Lalu Thomas memasukkan jarinya. Benar, engkaulah dia yang pernah disalibkan itu. Jadi di dalam Yohanes 20 ayat 27, Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Yesus kemudian muncul dan menyuruhnya menaruh jarinya pada bekas paku di tangannya dan tangannya ke lambungnya yang ditusuk tombak. Kemudian tubuh yang sama, Yesus menegaskan bahwa ia bukanlah hantu, melainkan memiliki tubuh, daging dan tulang yang sama setelah menderita. Itu tertulis di dalam Lukas 24 ayat 39. Kemudian ini yang paling ajaib, bahwa Yesus ini tidak secara kebetulan dia lahir ke bumi, memang sudah direncanakan sewaktu Lucifer jatuh ke dalam dosa. Di atasnya Adam ya. Umumnya agama yang ada di bumi ini mengetahui Adam dan Hawa masuk ke dalam dosa, tetapi Kristen mengetahui secara detail bagaimana iblis Lucifer jatuh ke dalam dosa. Karena itu detail di Alkitab dituliskan. Jadi pemenuhan nubuat perjanjian lama. Dikatakan di dalam perjanjian lama, walaupun Musa yang menuliskan ini, urutannya begini ya. Ada Adam, kemudian beberapa keturunan Nuh, beberapa keturunan sampai Abraham, beberapa keturunan sampai Musa. Jadi udah jauh Musa ini di bawah. Yang dituliskan Musa ini adalah peristiwa mulai dari Nuh sampai di zamannya. Itu yang dituliskan Musa. Nah, ini juga perlu diketahui saudara-saudara yang muslim, bahwa kalau di Al-Quran sejauh yang saya ketahui tidak ada bagaimana caranya menurunkan wahyu kepada seorang nabi. Tetapi kalau di Alkitab selalu ada kata tuliskanlah, tuliskanlah. Apa yang kamu lihat, tuliskanlah. Ada berapa puluh kali itu, boleh nanti saya, di Alkitab itu ada tertulis bahwa Tuhan mengatakan tuliskanlah. Jadi tertulis. Ayatnya juga ada 53.000 ayat ya. Kalau Al-Quran berapa kira-kira? 6.666 ayat. Jadi jauh 6 kali lipat lebih banyak. Jadi di Kejadian 3 ayat 15, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan berfirman mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau, ular itu ditunjuk, dengan perempuan ini. Karena ular itulah yang mempengaruhi Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi memang kalau kita baca ayat ini, mungkin Musa pun yang menulis ini tidak paham. Tidak paham ini apa arti ayat ini. Keturunanmu akan mematuk tumit kakinya dan keturunanmu akan meremukkan kepalamu, katanya kepada ular itu. Barulah setelah di akhir kita ketahui. Jadi boleh saya katakan ya, sejak kitab para nabi sampai di zaman Yesus, orang tidak mengerti apa maksud dari ayat ini. Barulah kita yang sekarang, setelah kita ketahui, oh ternyata ada keturunannya perempuan ini, si Hawa ini, yang lahir berasal dari surga tanpa sperma laki-laki. Itulah Yesus. Dia Al-Quran juga menjelaskan itu Pak, bahwa Yesus itu dilahirkan, dikandung dari Roh Kudus, tidak hasil dari benih laki-laki. Walaupun si Maria itu punya tunangan yang bernama Yusuf. 2 menit lagi. Ya, jadi di dalam, nanti para pembaca pendengar boleh lihat ini ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 membuktikan bahwa ke depan akan lahir makhluk surga, lahir menjadi manusia. Lihat juga nanti di Wahyu 12 ayat 17. Ini ujung ke ujung ya. Di kitab Kejadian sampai Wahyu 12 ayat 17 itu berhubungan mengenai keturunan dari ular itu, yaitu iblis, dengan keturunan dari Maria, yaitu Yesus. Kemudian nabi yang seperti Musa, kemudian keturunan Yehuda atau tongkat kerajaan, itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu adalah keturunan Yehuda, tongkat kerajaan ada padanya. Bintang dari Yakub, ini saya singkat karena waktu. Ular tembaga di tiang yang ditinggikan oleh Musa. Kemudian kitab suci yang ajaib, naskah masa depan. Maksudnya ini jauh sebelumnya, di zaman Zakaria sudah dituliskan bagaimana lambung Yesus itu akan ditusuk. Di dalam Zakaria 12 ayat 10. Nanti cari di rumah Zakaria 12 ayat 10, bahwa Zakaria sudah menuliskan bahwa Yesus yang akan disalibkan itu akan ditusuk lambungnya. Kemudian mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Penggenapannya ada di dalam Yohanes 19 ayat 34. Itu digenapi, memang benar-benar ditikam. Kemudian Mazmur 22 ayat 17 dikatakan 1000 tahun sebelum Yesus, di masa ketika hukuman mati biasanya dilakukan dengan rajam batu atau penyaliban. Nubuat, mereka mendehem tangan dan kakiku. Dalam banyak terjemahan, mereka menusuk tangan dan kakiku. Memang dipaku ya. Jadi sudah ada di dalam Mazmur 22 ayat 17 bahwa dia akan ditusuk. Karena waktu kurang, sebenarnya masih banyak. Nanti mungkin boleh diulang lagi. Terima kasih. Ya. Ada
kan 10 menit lagi. Pak Peter silakan. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, salam untuk kita semua. Ini diskusi yang hebat dan saya juga pernah ada pada diskusi lintas iman seperti ini. Saya mewakili akademisi teologi sebagai seorang dosen dan salah satu dari Malaysia, yaitu Malaysia Islamic International, dan saya berbicara dari Indonesia. Bapak Ibu, begini, sosok yang disebut Yesus yang tadi disebutkan oleh Kang Chan tadi itu, saya sebenarnya confess. Why? Because gini, Kang Chan itu membedakan antara orang Kristen dan Bible. Seharusnya dalam polemik teologisnya adalah bahwa orang Kristen yang betul Kristen itu mempercayai apa yang di Bible. Dan apa yang di Bible itulah yang dipercaya oleh orang Kristen. Jadi kalau di pembuka tadi oleh Kang Chan bahwa ada orang Kristen yang sepertinya begini dan Bible berkata begini, serasi dengan Al-Quran, saya pikir ini bukan pandangan Kristen. Saya memberikan 3 fakta. Yang pertama itu dari segi biblikal, yang kedua dari segi eksternal histori, dan yang ketiga dari arkeologi. Boleh ya? Yang pertama, ada 4 catatan bahwa Yesus itu mati. Dan 4 catatan ini memberikan gambaran berdasarkan apa yang dikatakan di dalam Taurat. Atau bapak-bapak dari Muslim juga percaya Taurat kan? Karena 5 kitab Musa, Pentateuch itu juga ada pada Al-Quran. Itu begini, jika 2 saksi dalam satu perkara sah, ini memang pasal 13 ayat 1. Kalau 1 saksi itu tidak sah, sehingga jika saya membuktikan dengan lebih dari 1 ayat, maka seharusnya ayat itu sah, valid. Oke, yang pertama, Yesus mati di kayu salib. Ada banyak faktanya, Matius 27 ayat 35, Markus 15 ayat 24 sampai 37, Lukas 23 ayat 33 sampai 46, Yohanes 19 ayat 18 sampai 20. Jadi lebih dari 1 ayat memberikan indikasi bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Itu fakta pertama dari Alkitab. Yang kedua, Yesus mati sebagai korban pengganti. Substitution dalam pengertian begini, bukan begini, mama saya mau ditembak lalu saya yang ganti. Itu tendensi teologinya tidak sama. Konsep substitution in teologi itu very different, sangat berbeda. Kenapa? Karena konsep substitusi itu adalah konsep substitusi yang universal untuk pengampunan seluruh umat manusia, termasuk Bapak, termasuk Mbak. Karena Kristus tidak mati cuma saya sebagai pendeta, tapi Kristus juga mati bagi semua. Tetapi yang menerima karya keselamatan itu adalah yang percaya, believe. Tetapi substitusi sacrifice-nya itu for all. Makanya dikatakan Yohanes 3:16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. The great love for the world, untuk seluruh, tidak untuk siapapun. Nah, ayatnya banyak sekali. Roma 5 ayat 6, 1 Korintus 15, 1 Korintus 5, dan seterusnya. Jadi lebih dari 1 ayat berarti valid. Dan ketiga, bukti ketiga, Yesus mati untuk menghapus dosa. Maka begini, tadi disinggung oleh teman saya, bahwa begini, hanya pada Bible saja yang kami percaya, yaitu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang ada satu keutuhan bahwa penyebab manusia jatuh dalam dosa, maka harus ada penebusannya. Perjanjian Lama berkali-kali, dan pengorbanan itu sistemnya bagaimana? Allah sendiri harus memberikan contoh. Kejadian 3 ayat yang ke-22, yaitu disebut dengan substitusi tadi, atau dalam bahasa teologi disebut dengan proto-evangelium, janji pertama setelah kejatuhan. Lalu Tuhan bilang begini, keturunanmu yang sudah dibahas tadi, artinya begini, bahwa apa yang dibuat itu adalah untuk keselamatan umat manusia. Dan untuk apa? Penghapusan dosa. Dr. White, seorang penulis, Howard Tozer, seorang teolog, berkata, ada 500 janji tentang kematian kebangkitan Kristus. Kalau 1 janji saja bisa salah. Tadi saya lihat di flyer, oh Kancang ganteng banget ya. Ya sekarang tetap ganteng juga saya. Tetapi bisa menipu. Itu satu saja flyer. Mungkin Bapak juga lihat, oh ini Peter Otta begini modelnya nih. Ternyata dilihatnya saya begini, ya kan? Itu 1 janji. Alkitab tidak memberikan just one promise, no, tapi 500 janji. Kalau 500 janji tentang satu pribadi bisa salah nggak? Tidak mungkin meleset. Tidak mungkin salah. Sekali lagi, jika 500 janji tentang pribadi yang sama, tidak mungkin salah. Itu. Yang keempat adalah Yesus mati dan dikubur, dan itu jelas sekali.
dalam Alkitab, Markus 15, Matius 27, Lukas 23, Yohanes 19. Dan 4 Injil ini mencatat dengan narasi yang sama. Sekalipun itu perbedaan waktu. Matius menulis tahun 50-an, ya kan? Markus menulis tahun 60-an, Lukas tahun 60-an, 70-an, Yohanes apalagi mendekati Terakhir. akhir daripada abad pertama. Mereka bukan saling memberikan chatting yang copy paste loh. Enggak. Tetapi isinya sama dan pribadi yang ditujukan itu adalah Kristus yang tadi berbeda. Lagi di Pulau Patmos ya. Ya, Yunani ya. Jadi bisa bayangkan dari perjanjian lama ke perjanjian baru rujukannya cuma satu. Konsisten Dan itu menjelaskan. 500 janji ada pada satu pribadi. Nah kalau dari 500 janji bisa salah. Oh no, tidak mungkin salah. Contoh nih, tadi kami cari jalan ini. Oh jalan ini. Saya bilang kalau daerah Kuitang, daerah Senen, daerah Keramat, saya lama tinggal di sini kerja. Saya bilang, oh pastikan di sini. Benar. Tetapi waktu kita lewat, kita pikirnya hotel, baru turun tadi. Oh ini kayak ini. Itu baru satu janji. Nah kalau 500 janji tidak mungkin. Itu fakta kematian. Fakta kebangkitan Kristus itu adalah bahwa Yesus bangkit pada hari kematian, pada hari ketiga. Jadi kalau tadi digambarkan Yunus, itu memang sudah polemik yang saya sering dengar dari orang Kristen, bahkan non Kristen juga sudah banyak dengar di YouTube dan di media sosial. Yunus itu adalah memberikan sebuah tipologi. Ini dulu, bukan memberikan sebuah fakta. Ini tipologi. Sebagaimana 3 hari. Jadi kata tiganya itulah yang diambil. Hemera harinya itu yang diambil, bukan insidennya. Karena Yunus masuk ke dalam perut ikan, Yesus bukan dalam perut ikan. Jadi tipologi itu yang disamakan dalam hari, hemera dalam bahasa Yunani-nya itu. Itu fakta kebangkitan. Fakta. Ya, waduh, boleh ditambahin sedikit ya? Oke. Yesus bangkit secara fisik. Jadi kalau tadi bilang Yesus tidak bangkit secara fisik, bilang diserupain, saya bilang begini, Bang Chan, jujur. Kalau sudah tahu dari awal Yesus diserupakan, lebih baik dari awal pada waktu ditangkap langsung diserupain aja. Ngapain harus sampai dicabut 40 kurang 1 dalam sistem Yahudi? Ngapain sampai dia harus dipaku dulu? Ya dari awal saja, lebih gampang sebenarnya. Apakah ini main-mainan? Sejarah keselamatan main-mainan? Ini nyawa loh. Dan yang harus diperhatikan, semua yang dengar harus diperhatikan bahwa begini, karena yang jatuh itu adalah manusia, maka domba dan binatang tidak bisa menebusnya. Perjanjian lama berkali-kali sistem kurban itu dibuat, tapi tidak bisa. Termasuk yang kita sama paham itu dari kita persoalan anaknya Abraham tidak sampai disalibkan, digantikan dengan domba. Dalam perspektif teologi kami orang Kristen, saya bicara atas Kristen, bahwa seandainya pun Ishak jadi dikorbankan dalam versi Kristennya, tetap manusia tidak bisa diselamatkan dengan korban Ishak. Kenapa? Karena Ibrani pasal 11 ayat yang ke-18, sekalipun dia mati, Allah akan membangkitkan. Dan itu adalah prototipe, dan itu adalah suatu pewahyuan ke depan menggambarkan pada Kristus. Yang ketiga, Yesus bangkit sebagai bukti kemenangan atas kematian. Paulus dalam 1 Korintus 19 bilang begini, hei maut, di mana kemenanganmu? Hei maut, di mana kesenanganmu? Upah dosa adalah maut. Jadi gini, karena yang mati itu manusia, maka tidak mungkin hewan. Jadi kalau mohon maaf, mau kasih korban domba apapun, tidak bisa menebus dosa. Ini kekristenan dalam hakikat begitu. Termasuk saya mati pun tidak bisa menggantikan anak saya, istri saya, siapapun yang saya cintai, tidak mungkin. Karena sama-sama manusia berdosa. Tapi pribadi yang tidak berdosa itulah, yaitu Allah menjadi manusia. Ego neto tuhumi, sakit tuhumi, menjadi daging itulah. Kenapa? Karena His love, His great love for the world. Kalau bukan kasih, tidak mungkin ada kematian. Fakta keempat. Ini terakhir, Pak. Belum. Oh, udah di 1 menit. Ya. Fakta di luar Alkitab ya. Oke. Sejarah. Ya. Seorang sejarawan Roma bernama Tacitus berkata begini dalam karyanya Annales. Tacitus bilang begini, Yesus dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ada lagi Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Ini orang Yahudi yang akhirnya percaya dan menjadi Kristen. Dia bilang ini dalam karya Antithesis of the Jews. Dia bilang begini, menyebut bahwa Yesus termasuk dalam penyaliban dan kebangkitan, dan dia saksinya. Dia orang Yahudi, dia saksinya. Adalah disebut dengan Suetonius, sejarawan Roma. Ini orang Roma sendiri berkata bahwa orang-orang Kristen mengikuti sebuah sekte. Dalam pengertian sekte karena saat itu Kristen belum resmi ya. Kristen itu baru di Kisah Rasul 11 ayat 26. Nasrani sebelumnya. Ya. Nasrani pun bukan Kristen. Iya. Bapak Ibu menyebut saya Nasrani, saya bilang no, saya Kristen. Sebelum Karena Nasrani Kristus itu sudah ada sekte Nasrani. dari Nazaret.
Itu ada Kisah Rasul pasal 24 ayat yang 5. Tidak sama, Nasrani dan Kristen tidak sama. Harus saya luruskan. Suetonius berkata bahwa pernah terjadi penjadian kebangkitan. Juga Pliny, gubernur Romawi, pernah menulis surat kepada gubernur Romawi bahwa ada seorang pribadi namanya Yesus pernah disalibkan dan bangkit. Bukti eksternalnya ada. Bahkan secara arkeologi saya kasih 2 bukti, mohon 2 menit. Yaitu ada namanya kubur Yohanan. Dan kubur itu, di dalam kubur itu ditemukan kubur yang menunjukkan bahwa Kristus pernah ada di situ. Ada lagi yang disebut dengan inskripsi Pilatus, mencatat bahwa ada kubur yang dimeteraikan bahwa pernah yang namanya Kristus mati di sini dan bangkit. Ini bukti arkeologis, bukti Alkitab, bukti eksternal, Nubuatan. dan bukti dari arkeologis genap bahwa memang betul pribadi yang sama. Sehingga saya harus berkata tidak mungkin kami salah percaya. Jadi kalau tadi dikatakan Kristen dan Bible, ya saya percaya itu mungkin bukan Kristen, karena Kristen pasti mengikuti Bible. Karena saya Kristen yang mengikuti Bible. Selesai? Ya. Terima kasih. Waduh. Jadi teman-teman semua yang menyaksikan debat ini, kita sudah mendengarkan narasi dari narasi dari Anca, dari Bang Bio mengatakan bahwa Yesus tidak mati, tidak disalib dan tidak bangkit. Kemudian dari Pak Pendeta mengatakan bahwa Yesus itu mati, disalib dan bangkit. Bukan begitu Pak Pendeta? Karena ada Linatus Tina. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya Kancan ya. Karena langsung bertanya. Kancan bisa tanya ke Pak Rahmat TikTok langsung Sambil ya. minum di madu. Ya, sambil dinikmati. Oh ya, Madunya ini keren. dari Mau di Madu. Terima kasih sponsor kita malam ini. Beda rasa. Saya kaget tadi kok lain begini. Iya. Rupanya ada madunya. Terima kasih Julius. Oke, baik ya. Langsung aja ya, Pak Kancan atau Bang Bio langsung saya kasih 5 menit pertama TikTok. Jadi bolak-balik 5 menit tapi langsung. Saya kasih 5 kali. Oke. Silakan. Panjang banyak yang disampaikan oleh Pak Rahmat, tapi tidak ada yang menyentuh kecuali 1-2 saja dengan topik kita. Pak Rahmat mengatakan tidak ada, kalau konfigurasinya ada pengganti substitusi, tidak ada disebutkan dalam Bible. Yang bilang tidak ada Pak, bilang belum, mungkin Bapak belum tahu. Sudah baca semua. Sekarang saya kasih tahu. Sudah baca semua saya. Coba buka Markus 14:50. Seru. Buka sendiri Pak, karena Bapak yang bernarasi. Saya tahu itu salah baca nanti saya tahu. Markus 14 nomor 50. Ketika di Taman Getsemani, 50, 51, 52. Semua murid melarikan diri. Di Taman Getsemani itu hanya ada Yesus, 11 murid, terus Yudas bersama tentara Romawi dan tua-tua dari ahli Taurat. Hanya itu. Ada tukang martabak, betul nggak Pak? Belum ada martabak. Nggak ada kan? Belum ada. Hanya ada Yesus. Kebab yang ada. Markus 14:50. Semua murid melarikan diri. Ini atau ke saya? Dua-duanya saja. Oh, oke, silakan. Dua-duanya saja. Silakan. Semua murid melarikan diri. Karena Pak Rahmat tadi bilang tidak tahu. Ya. Tidak ada. Ternyata ada. Saya tunjukkan adanya. Mereka melarikan diri Semua murid. karena mereka lihat Yesus sudah. Semua murid. Iya. Berapa murid? Semua. Semua. Karena Yesus, sebentar dulu. mereka sudah tahu Yesus ditangkap. Belum. Sebentar. Ini menarik. Semua murid. Kita harus tahan. Semua, Ada waktunya. semua murid melarikan diri. Hanya tinggal Yesus, betul tidak? Ya. Tinggal Yesus. Yesus, Yudas dan tentara Romawi, betul tidak? Markus 14 nomor 52. Di sana ada seorang muda yang menggunakan kain lenan. Iya. Betul Pak? Bapak tahu siapa itu? Jangan saya tanya siapa, tanya Bible. oke. Kan Bapak kata Bapak Kristen sama dengan Bible. Iya. Kita tanya Bible. Betul. Kita tanya Kristen. Saya akan jawab. Oke. Ya, silakan. Ada seorang murid yang menggunakan kelenan. Oke. Meninggalkan dia, mengikuti dia, lalu menanggalkan kainnya Iya. dan lari dengan telanjang. Betul. Tentara Romawi mau menangkap dia. Betul. Oke. Iya. Coba saya tanya ke Kristen. Kristen sama nggak dengan Bible? Menurut Kristen siapa pemuda mengganggukan kain lenan itu? Udah, aku dengar. Udah cukup? Boleh. Gimana, Silakan. Pak? Ya, Nggak apa-apa. ada. Gini Pak, dalam kelompoknya Yesus ini yang harus diperhatikan dulu. Ini mungkin juga edukasi ya, edukasi teologi Kristen ya. Tidak apa-apa kita saling berbagi Bible ya? Bible ya? Iya betul. Oke. Siapa? Di dalam edukasi kekristenan begini Pak. Yesus itu punya rasul, memilih 12 rasul dan punya murid dan punya tua-tua atau murid itu. Jadi kata murid di situ merujuk kepada para rasul dan para orang yang mengikut Pak. Itu harus dijelasin dulu. Nah, kalau dia pakai kata metetes, murid, ya kan, itu merujuk kepada keseluruhan. Contoh, dalam Lukas pasal 10. Itu yang diutus itu para murid. Tapi bukan apostolos, Pak. Jadi konsep Bapak itu kepada apostolos. Semua murid. Iya, tapi murid. bukan Ada berapa apostolos. murid Yesus? Ada 70, Pak. Yang di sana di Taman Getsemani? Ada 70, Pak. Yang di Taman Getsemani? Sebentar. Harus dibedakan, Bapak bedakan dulu antara apostolos dan matetis dulu, Pak. Sebentar dulu. Ya. Yang ketika di ruang perjamuan terakhir ada berapa orang? Ya 12. 11. 12 dong. Dengan Yudas. Yudas kan belum keluar. dong. Ya, Yudas keluar. Betul. 12 dengan Yudas. Yudas pergi. Betul. Oke. Tinggal berapa? Sebentar ini. Dari mana Bapak tahu bahwa cuma ada 11 atau 12? Tertulis. Dan ditertulis itu. Oh, enggak ada penyebutan nomor, Pak.
Bapak tahu ilustrasi Last Supper? Tahu, Bapak tahu. ada berapa orang situ? Bahkan saya sering ke sana. Ada berapa orang situ? Yang mana loh, rasul atau murid? Yang ada di tadi perjamuan terakhir. Sama tanya loh, rasul atau murid dulu, Pak? Yang ada di ruang perjamuan terakhir. Iya, saya tanya balik. Murid, Pak. murid, murid. Murid. Kalau murid berarti lebih dari 12. Karena Ada yang datanya Pak Peter dari Bible. Tadi Kang Chan Iya. sudah ya udah. Apostolos Sekarang tanya begini. tetes itu beda, Pak. Harus dibedakan. Student, ya kan? Student itu murid biasa. Ya Kalau kan? apostol pasti murid nggak? Ya, Apostol pasti murid tidak? apostolos itu rasul, Pak. Pasti murid tidak? Belum tentu. Tapi dia itu rasul. Itu beda, Pak. Kalau dia bukan murid, dia rasul. Jadi- Belajar dari mana? Siapanya? Kalau dia rasul, apostol dari Yesus, kalau dia bukan murid, dia belajar dari mana? Ini konsepnya dijelasin dulu, Pak. Ini Bapak ada keliru nih. Yesus itu memilih 12 apostolos. Tetapi yang mengikuti Yesus murid itu ada banyak. Nah, maksud Bapak yang mana dulu? Yang ada di Taman Getsemani. Nah, yang apostolos atau matetes? Kalau yang murid. Nah, ini kekeliruan. Nah, sekarang, baik. Sekarang saya tanya, apakah ada sisa murid di sana? Ada dong, kan Ada ikut, mereka ikut. Datanya. Mereka ikut. Datanya mana? Loh, kan dibilang murid di situ. Markus 14:50. Betul, Ah. betul. Itu murid. Nah, Betul. jadi Yesus dibopong kemana? Dengan Yesus bersama tadi siapa? bopong. Kalimatannya salah. Oke, Yesus datang. Ya, ditangkap. Betul. Oke. Yesus ditangkap bersama dengan murid. Betul. Dengan murid. Betul. Berikan Ada datanya. apostolos enggak? Di mana datanya, Pak? Sebentar, saya luruskan dulu. Bapak ngerti nggak apostolos sama Tidak ada, tetes Pak. dulu? Tidak. Oh, Ya, nggak bisa. Sebentar. Nggak bisa, Pak. Sebentar dulu. Kalau Bapak tidak mengerti ini yang tidak saya- bisa clear, Pak. Baik, yang saya maksud itu Tidak bisa clear. Yang saya maksud dengan murid itu adalah yang 12 murid. Yang Itu 11 apostolos. dengan Itu Oke. apostolos. Itu dulu. Oke. Clear Yang dulu. 11 murid. Clear. Yang 11 murid. Bukan, rasul. Rasul dulu. Sekarang di Taman Getsemani, Ada rasul dan ada murid. di mana ada rasul dan murid? Karena memang menggunakan kata murid di situ. Enggak, di Taman Getsemani di mana ada rasul ada murid? Gini, Markus 14. kalau rasulnya pasti mengikuti dia. Sebentar. Pak Pendeta, saya tadi menangkap bahwa Rasul itu belum tentu murid Yesus. Tadi Bapak mengatakan seperti itu. Karena rasul itu adalah pemilihan khusus untuk mereka. Yang milih, maksudnya gini, berarti Rasul tidak berarti dia seorang murid Yesus seperti itu. Ya. Di mana ada apostol ada murid? Lanjut. Markus Dia di 14. Yunani, dia di Yunani, Pak. Baca, siapa tuh? Apa yang baca dong, jangan saya. Enggak, di mana di situ ada apostol ada murid? Ini bahasa Indonesia, Pak. Ya, ada apa murid? Ini bahasa Indonesia. Ya, Saya tahu sekarang- bahasa Yunaninya. Ya udah, di bahasa ini apa? Lihat dong, Pak. Ya, apa? Kenapa Bapak nanya saya? Enggak, Bapak ngajukan argumen loh. Lagi, Ya, siapa yang ngajukan argumen dia yang mendalilkan betul? Sebentar begini, supaya clear ya, supaya clear ya. Sebentar, siapa yang ngajukan argumen dia harus mendalilkan betul. Nah, Bapak mengklaim itu ada apostol ada murid. Ya. Nah, sekarang mana dalilnya? Gini, supaya jelas dulu. Kalau yang disebut dengan murid itu berarti belum tentu, ya kan? Atau sorry, yang disebut apostel itu adalah yang dipilih oleh Dalilnya rasul. Dalilnya mana? Oh, di Alkitab banyak. 14. Sebentar, saya potong. Jadi begini, Waktunya nggak cukup. Pak Pendeta. Markus 14 saya sudah siapkan pasalnya. Siap. Silakan baca. Gimana? Silakan baca. Izin, Bapak Pak baca. Pendeta. Ada cuma murid. Sebentar, Kang Chan, Ya, Pak Pendeta, jadi silakan. izin. Jadi Kang Chan mengajukan pertanyaan berdasarkan data. Betul. Jadi ketika Pak Pendeta ingin membantah data itu, harusnya kan by data juga. Betul. Jadi bukan berdasarkan asumsi atau penafsiran Pak Pendeta. Betul. Nah, sekarang kami minta datanya di mana? Apostol dan murid. Apostol dan murid Markus itu di mana? 14 50 5152. Markus 14 ayat 50 5152. kacamata punya ke bawah. Silakan. Ayat 50. ayat 50. Kalau ada TV enak Jadi kita bisa iya. Markus Sebentar, saya baca. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan dan menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Mana apostol? Sebentar dulu Pak, biar saya teruskan. Makanya jangan sepotong. Sampai 52. Setelah Baca sampai 52. Silakan. Silakan. ini Alkitab ini sangat rinci dan detail. Silakan baca. Jadi jangan dibuat cara membaca Al-Quran di Alkitab. Silakan baca. Saya mau sarankan itu ya. Siap, Di sini silakan baca. sepotong ayat tidak ada hubungannya dengan ayat yang lain. Siap. Tetapi kalau di sini runtut Pak. Siap. Ya, silakan. Ringkas saja karena waktu ya. Setelah itu Yesus dihadapkan di hadapan mahkamah agama kan. Di sidang dia di No, tempat 52 dulu. Dibaca dong. 51 50 51. Iya di tempat tersembunyi. Dibaca dulu, Pak. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam Nanti besar, dulu, 50. lalu semua imam kepala, Bapak lewat tua itu. dan ahli Taurat. Ini 53 nih. Enggak 50 51 52 dulu. 5152, Pak. Itu keluar teman. Lalu semua murid itu kan udah bilang tadi, meninggalkan dia. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan dan menutup badannya mengikuti dia, maka mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan ia lari dengan telanjang. Situ ya. Setelahnya kan itu ditangkap nih. Oke. Nah sekarang di mana apostolnya di situ? Tunggu dulu. Bukan tunggu dulu itu poinnya. Setelah ini Bapak tahu nggak menceritakan bagaimana yang terjadi? Penangkapan. Coba. Setelah ditangkap terus Nah, makanya saya tanya dulu, kan substitusi. berapa lama dia dipajang? Nanti dulu. Ini Selama dipajang, murid-muridnya langsung datang di situ. cuma satu. Siapa? Yohanes. Simon Petrus. Bukan, Loh, itulah agama Simon Petrus. Maria.
Maria nanti. Ibu Yesus, jangan tangisi aku katanya. Oh, itu nanti di Mas Arif, di Mahkamah Agama. Sekarang mana apostol? Sekarang tentang- Apostol mana? Jangan jadi lain. Satu Pembagiannya lain. Kancan, Nah, sebentar. pendeta, saya sebagai moderator dia sebenarnya. Tadi seperti yang sudah dikatakan Pak Pendeta bahwa Kancan ini bertanya tentang apostolos, tentang siapa murid Yesus. Kemudian Pak Pendeta menjawab. Nah, yang kita harapkan di sini ketika yang dari pihak ini mengatakan dengan data, kita berharap Pak Pendeta juga memberikan datanya. Jadi ada perbedaan. Pak Pendeta bisa mengatakan, oh ya ternyata beda. Jadi begini, Selanjutnya. di sini salahnya. Sebentar dulu Pak, biar saya luruskan, biar lebih mudah nanti. Kita Kancan, silakan. Definisi rasul yang benar adalah yang diajar langsung oleh Yesus. Bukan itu. Itu rasul. Nggak ada di situ. Definisi nabi Fokus adalah ke situ. informasi dari surga sampai ke bumi melalui orang itu. Silakan. Itu nabi. Tidak ada dalam Bible. Sekarang kita lanjut ya. Silakan. Salat dulu Pak ya. Selesai. Semua murid melarikan diri. Murid yang dimaksud adalah yang ada di ruang perjamuan terakhir. Betul. Ya, 11 murid. Makanya di dalam 12 tuh Pak. 12 ya di situ 12. Kalau di Judas, atas dulu Judas, masih 12. ya, Judas terpisah ya. Ya. Makanya di dalam Markus 14 itu di Bapak kalau lihat dari ceritanya di awal, 8 orang disiapkan di depan, betul ya, di gerbang. 3 orang di bawah. Simon Petrus, Yohanes anak Zebedeus, dan Yakobus. 3 orang. Murid yang paling disayang. Murid yang paling sayang. Iya. Simon Petrus, Peter the Rock, orang yang paling kuat. Iya. Setelah sebelumnya Yesus menyuruh untuk menggalikan jubahnya untuk diberikan pedang. Dapat 2, oke cukup. Buat apa pedang? Untuk berjaga-jaga. Berapa orang? 11 orang. Oke. Yesus berdoa di situ. Ya Bapak, lepaskanlah cawan dari hadapan gitu kan. Ya. Nah, Pak Rahmat bilang tidak ada narasi dalam Bible substitusi. Oke? Ya. Tidak substitusi. Kalau gitu dengan premis Bapak, wah Kristen berdasarkan Bible. Sekarang pertanyaannya sama. Dengan data tadi hanya murid, sisa Yesus dan hanya tentara Romawi, junta Yudas. Lalu dinarasikan oleh Markus 14 ada seorang muda yang menggunakan kain lenan. Iya. Betul kan? Betul. Nah, hendak mengikuti dia. Dia ini tidak disebutkan Yesus di situ. Enggak disebutkan Yesus. Coba Pak cek original teks. Bapak ngerti original teks kan? Cek di situ. Tidak ada Yesus. Itulah maksudnya yang Sebentar digantikan dulu. itu. Nah, sekarang pertanyaannya, berdasarkan Bible, jangan berdasarkan asumsi, berdasarkan Kristen, berdasarkan Bible. Siapa yang menggunakan kain lenan dalam lingkaran peristiwa itu? Markus. Datanya Jelas. Baik, Kisah Rasul 12 ayat 12. Coba silakan Pak. Oh, baca Pak. Baik. sebentar. Oke. Pertanyaan Kancan adalah siapa yang menggunakan kain lenan supaya semua Berapa? penonton Kisah mendapatkan 12. edukasi ya. Pak Pendeta menjawab kisah Kisah 12 ayat 12. kisah para rasul 12 ayat 12. Baik. Yang mana Pak? Nggak ada Pak. Dibantu. Boleh mungkin saya yang bacakan? Baca Pak. Boleh. Ini persoalan sejarah Pak. Boleh. Kisah jadi untuk mengetahui siapa kemudian berkain linen, pertanyaan dari Kang Chan dijawab oleh Pak Pendeta. Kisah para Rasul 12 nomor 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi yang memakai kain linen Mana adalah kain lenannya? Mana? Markus. Mana kain lenannya? Nggak terdengar. Enggak harus begitu. Bagi itu cara berpikirnya Pak. Kalau harus gimana? Baik. Coba buka Yohanes 13 nomor 4. Ya, silakan kasih. Silakan. Lanjut. Dari TV ya. Iya. Bisa di setting kan? Enggak. Mungkin. Kayak waktu itu ya. Bapak bisa buka juga Yohanes 13 nomor 4. Karena ada kupersiapkan yang lain. Saya nggak mau buka itu nanti. Siapkan, Ini Ustaz. yang sudah terbuka ketutup lagi. Iya. Itu. Saya hancurkan semua siapannya insyaallah ya. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus. Tekstual, verbatim, namanya ditulis Yesus. Menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan. Kain apa Pak? Dan mengikatnya pada pinggangnya. Iya. Pinggang itu bagian badan Pak. Betul. Oke. Masih dalam lingkaran peristiwa itu, ketika mencegah murid. Dari semua orang dalam lingkaran peristiwa itu, siapa yang menggunakan kelainan Pak? Yesus. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih sudah. Orang sama-sama kailenan bisa aja berbeda. Jadi asumsi. Jangan kalian Pak. Oke. Sebentar Pak. Oke, silakan. Itu dua insiden, dua event yang berbeda. Giliranku dulu ya. Itu dua event berbeda loh. Pastilah Pak. Tidak, Bapak kan kalau ke kantor, tidak mungkin Bapak pakai baju di kantor, di garasi peranjang gitu. Kan Bapak pasti pakai baju di rumah. Oke, jadi Bapak naik udah cukup mobil itu di baju, Sebentar, di garasi saya di tanya baju. balik. Apakah narasi anak muda yang lari telanjang itu telanjang benaran? Menurut konsep Bapak apa dulu? Telanjang. Oh, ya dong. Lo tahu dari mana enggak? Ini namanya custom and manner. Iya, dicocok. Bapak harus belajar. Lo itu namanya asumsi custom and Bapak. manner. Oh, Dalam enggak. Bible. Alkitab ini juga dari produk budaya. Ada budaya yang diciptakan di dalam ini. Ya kan? Bapak nama kayak ini bukan budaya. Bukan itu. Kalau siapa yang menggunakan kain lenan? Eventnya beda loh Pak. Ya memang Iya, Pak. sama-sama kain lenan. Jadi Bapak ke kantor. apakah Bapak menuntun saya bahwa dalam konteks
Yohanes Bapak kebetulan itu, Markus Pak. itu Bapak pakai baju jas ini di sini Sama dari orang. rumah telanjang. Itu kebetulan. Sebentar dulu. Bapak kesini pakai baju jas ke sini. ini Dari rumah telanjang. custom and manner, Pak. Sebentar, Artinya sebentar. Bapak harus melihat dulu bahwa kata telanjang di situ berarti dia tidak berpakaian, Pak. Jangan dulu telanjang, yang menggunakan kelainan dulu. Nah, Bapak pakai jas ini di sini atau di rumah? Dari tadi saya pakai. Dari rumah kan? Betul. Eventnya beda sama? Eventnya beda, ya. Ah, itu dia. Ada orang lain pakai jas di Masa sana. Bapak telanjang Jasnya di itu. sini? Bagaimana? Ada orang lain disebut di sana tertulis pakai jas. Jasnya ini bukan. Bukan begitu. Sama-sama jas. Bukan, Bapak di sini pakai jas. Ya, itu keluar konteks, Pak. Bapak dari luar. Sama kan dari itu kan rumah. juga sama-sama lenan. Masa kesini Pakai telanjang? waktu itu memang lenan semua. Kalau Bapak kesini telanjang semua kabur. Ah, sekarang jadi Oke, masuk lagi. gantian ya. Baik. Sebentar dulu, sebentar. Aku dulu, sebentar. Yang menggunakan kelainan berdasarkan Bible, Yesus atau bukan Yesus? Dalam lingkaran peristiwa itu bukan dalam jawaban Tadi Herodes. beda event. Harus Enggak, beda sudah event. disebutkan. Beda event. No. Loh, Bapak pakai Beda event. Bapak telanjang ke sini. Beda event. Bapak telanjang. Saya bisa pakai jas bermacam-macam, Pak. Tadi di awal udah dijawab Kang Chan Iya. Yesus. Jadi Sudah jadi ada itu pertanyaan. pertanyaannya, Pak. Saya lanjutkan lagi sekarang. Apa namanya? Salah juga. Ya. Nggak bisa jadi doktrin itu. Dan kemudian kebetulan itu. Berarti kepala Bapak beda dengan Bible. Bapak yang mengartikan itu seperti itu Loh, saya mau keinginanmu. Sebentar. Keinginanmu begitu. Silakan Kang Chan. Ya. Kang Chan silakan nanti langsung Anak muda pada yang menggunakan Gantian. Ya, langsung pada yes. anak muda yang menggunakan kain lenan. Oke, selesai mengenai itu. Mereka hendak mengikuti dia. Dia itu tidak sebutkan. Iya. Sekarang pertanyaannya Pak, tentara Romawi ke Taman Getsemani, apakah hanya ingin menangkap Yesus atau ingin menangkap semua orang yang ada di sana? Yesus saja. Yesus aja kan? Betul. Nomor 52, mereka hendak menangkapnya. Menangkap anak muda yang menggunakan kelainan. Kenapa? Kan ada Yesus. Itu tafsiran, Pak. Loh, baca datanya. Tertulis ya? 14 nomor. Nah, di situ bukan pada anak muda itu. No. Silakan. Saya baca lagi datanya. Moderator, silakan. jangan Di sini- banyak lagi Pak persoalan yang lain. Lagi. Salah, Pak. Salah, Pak. Masa banyak masalah dalam Bible? Salah. Penonton sudah dengar itu. Kita lanjut. Penonton menilai sendiri itu. Iya, Jawaban Bapak, jawabannya didengar itu semua. Jadi- Lanjut. Nah. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Melarikan diri semua. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya. Yang sedang kita diskusikan. Mengikuti dia. Dia tidak disebutkan Yesus. Oke. Mereka hendak menangkapnya. Tuh, Bible bukan saya. Kenapa tentara Romawi hendak menangkap anak muda yang menggunakan Ini kain lenan? teman Yesus ini katanya. Tangkap juga. Sama Tangkap seperti juga. Petrus. Tadi hanya Yesus doang. Sama seperti Petrus juga mau ditangkap. Saya kenal itu katanya. Tadi katanya hanya menangkap 3 kali. Enggak, Kalau tadi kan- hanya menangkap Yesus doang, ngapain juga Yudas ngasih kode? Jadi di Alkitab itu detail semua Pak. Nggak ada main teka-teki apa tadi sudah tunjukkan detail Itu main Bapak tolak. tebak-tebakan itu kain Nah, lenan. ini Memang ada. semua orang pakai kain Lanjut lenan. lagi. Dalam kondisi seperti itu. Masuk lagi. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Oke. Kalau kita berdasarkan biblikal, bukan persepsi tafsiran bapak-bapak, seharusnya ini adalah Yesus. Karena dia menggunakan kain lenan. Tapi tidak ada tertulis enggak begitu dong. kan? Loh. Ada begitu. Oh. Itu terlalu dipaksakan, Pak. Loh. Terlalu dipaksakan. Lalu itu kalau bukan Yesus siapa kan Yesus yang disebutkan? Markus. Baik, Kang Chan. Nah, ada Markus. Dan yang menulis konteks ini tidak ada pada kitab Injil yang lain. Itu ajaran. Hanya ada pada La Markus. haula wala quwata. Itu ajaran bukan ajaran Bible. Saya tahu itu ajaran di dalam Katolik pun ada ajaran. Itu Markus yang disebut. Tapi tidak berdasarkan Bible, Pak. Lanjut. Yang ingin saya hadirkan dari bapak-bapak sekalian ini, saya ingin mengkonfirmasi Bapak benar bahwa Kristen itu sama dengan Bible. Betul. Dan 5 menit terakhir Bapak menunjukkan Kristen beda dengan Bible. Enggak ada bedanya. Loh, Yesus yang menggunakan kain lenan. Baik. Alkitab Sekali tidak lagi. menjelaskan itu. Bapak Kain sendiri yang lenan juga, menduga Pak. itu, Bapak menduga. kutip, itu eventnya berbeda, Pak. Dan itu La pakai haula wala quwata illa apa billah. namanya uniform yang dipakai oleh semua Oke. orang Yahudi, Pak. Oke, wait, Kang Chan. Nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa disamakan. Itu asumsi kan? Bapak juga Kita lanjut asumsi. lagi. Kita Bapak lanjut juga lagi. asumsi. Kita lanjut lagi. Saya- Nggak saya- bisa. saya- saya- Kita sama-sama asumsi, Pak. Sebentar. Baik. Silakan Asumsi. Pendeta Rahmat. Jadi begini. Jadi ini sebentar, Pak. Penonton kita masih akan menemukan siapakah sosok pemuda yang memakai kain linen itu ya berdasarkan Bible. Dan begini, Bu. Sebentar gini. Sentral pembicaraan itu bukan pada pemudanya. Kain linennya. Bukan. Figur yang mau dimaksudkan pada Kristus. Oke, kita masuk sekarang langsung. Oke, sekarang Bapak akan nanti. Bapak memberikan saksi lebih dari 2, banyak. Biblikal, historikal, sama Geografi. geografi, arkeologi. Ya. Sekarang biblikal dulu. Berikan pada saya satu data saja. Orang yang memastikan Yesus mati. Kan kita tahu ceritanya tuh. Tentara Romawi, dia harus mematahkan Tadi aku bacakan itu apa? 10 menit. sebentar. Kurang waktu saya Iya, malah. sebentar. Tenang. Iya. Oh, Ya aku bacakan tadi seorang kan lebih dari seorang. Makanya sini saya tanya, Sebentar. berikan kepada satu data, satu orang saja. Satu orang. Bapak berikan lebih dari satu orang, bisa satu saja. Bapak hanya absen data. Ibunya Yesus. Satu dulu, Yohanes yang Santai dulu, kekasih. satu dulu. Tenang. Cara memastikan Yesus mati siapa? Siapa yang memastikan Yesus mati? Yang di sebelah kanannya itu, yang di Bukan sebelah itu. kirinya Bukan. ibunya Yesus. Bukan. Keluarga-keluarga Yesus. Bapak tidak tahu datanya. Tangisilah dirimu katanya. Bapak harus belajar lagi sama saya. Nah, Yang memastikan Yesus mati siapa? Coba. Tentara Romawi. Dia mematahkan 2. Dia sampai dulu. Semua yang ada di Sabar depan. dulu. Kasih Apa coba? Datanya mana? Nah, 2. Yang memastikan Yesus mati adalah tentara Romawi. Betul tidak?
dia mematah, dia harus buru-buru dinaikkan jam 3, buru-buru diturunkan. Kenapa? Karena menjelang Paskah, benar nggak? Bukan Paskah, Sabat. Sabat, oke. Menjelang Bismillah, Sabat, salah. ya udah, Sabat. No. Di dalam ulangan, oke, Sabat. Sabat. Buru-buru, masuk hari Sabat. Itu sore, Jam 6 Sabat. sore ya, jam 18. Iya. Oke. Buru-buru diturunkan, buru-buru dinaikkan, buru diturunkan. Betul. Diminta oleh Yusuf Arimatea kan? Udah. Nah, Betul. kepada Pilatus. Oke. Supaya diturunkan dia harus mati kan? Iya. Nah, pastikan mati. Berikan kepada saya satu murid yang memastikan mati. Yang memastikan itu tentara Romawi. 2 orang yang di sampingnya dipatahkan tulangnya, kakinya ya, dipatahkan kakinya. Tetapi Yesus yang memastikan bukan murid-murid tentara Romawi. Iya. Jadi kalau Bapak berkeyakinan Yesus mati, bukan berdasarkan pada murid-murid, berdasarkan pada tentara Romawi. Yes, oke. Kalau saya kasih umum general generalnya dulu, biar gampang dimengerti oleh Kancan. Tadi Kalau Bapak ada di zaman itu, Bapak juga nggak pasti lari, Pak. Nah, makanya nggak ada saksi kan? Iya kan? Yes, Betul. selesai urusan kita. Makasih Pak. Betul. Ayo, alhamdulillah. Ya, saya juga akan tuntut Tidak ada Bapak. saksi, Betul. sebentar, Pak. Justru dengan bukti eksternal itu membuktikan bahwa dia bangkit. Loh, Yang kedua, sebentar, bukti internalnya apa? Yesus menampakkan diri kepada para murid, termasuk Paulus. tubuh jasmani tentu rohani. Rohani, Sebentar. Makan ikan goreng. betul. Orang makan ikan goreng. Tapi bukan untuk konsumsi tubuh. Jangan Roh makan ikan goreng. Betul. Apa kata Yesus? Dia menunjukkan diri secara roh, tubuh. Ini konsepnya dulu. Tubuh kemuliaan, dia makan itu untuk pembuktian kebangkitan. 1 Korintus 19:40 berani baca? Betul? Baca silakan. ganti topik. Yang Sebentar. Penonton sudah menilai itu. Sebentar. Enggak, Pak Rahmat sebentar. Enggak gini. Karena saya moderator di sini, saya berhak mengatur gitu ya. Betul, iya. Jadi sebentar. Tadi kita udah dengarkan argumentasinya Kang Chan. Saya belum mendengar dari Pak Rahmat dan Pak Peter memberikan data kepada kami menunjukkan bahwa untuk mematahkan argumennya Kang Chan. Silakan. Secara biblika. Jadi begini ya. Saya tidak mempersalahkan Kang Chan meyakini seperti itu karena ada satu ayat di Alkitab di dalam An-Nisa 157 dan 158 mengatakan bahwa dia digantikan. Yes. Memang yang tertulis di Al-Qurannya begitu. Betul. Cuma yang saya persalahkan itu dicari-carilah bukti di Alkitab karena ada seseorang melarikan diri telanjang tinggal kain lenan. Kebetulan Yesus pakai kain lenan. Itulah itu. Ada nggak bukti Alkitabnya bahwa itu Yesus yang lari itu? Yaudah, sekarang Nah, masuk. itu. Kita masuk lagi ya. Itulah itu. Sekarang kita masuk Silakan. lagi. Oke, kita masuk lagi. Ada saksi, nggak ada saksi ya? Karena semua Udah gantian dong, giliran saya nih bertanya. Oh, iya, silakan. Iya. Jangan lupa dong. Silakan. Bapak, Oke. ini 2 tadi belum dibaca. Karena yang tadi sebenarnya belum selesai. Jadi sebenarnya penonton Udah mungkin tahu bisa- itu kesimpulannya. Betul, Mereka tahu. mungkin penonton sudah tahu kesimpulannya, bisa menilai ya dari jawaban kedua belah pihak. Ya, sekarang silakan Pak Rahmat, mungkin ada yang mau ditanya Ya, atau baik. Pak Peter. Jadi Saya nggak tanya, saya cuma Jadi saya ulang ya, saya tidak mempersalahkan dari pihak Muslim mempercayai bahwa Yesus itu diserupakan 13. karena itu ada tertulis di Al-Quran yang saya sudah baca. Ada sekitar 25 kali nama Isa Al-Masih tertulis di dalam Al-Quran. Dan saya baca di situ ada banyak hal di situ yang meninggi-ninggikan, yang berkuasa yang terkemuka di akhirat, ada nabi yang dilebihkan dari semua nabi. Nah, pertanyaan saya, ada satu ayat yang menyangkal dari 23.000 ayat, karena bisa saya katakan semua isi Alkitab ini. Saya tadi kekurangan waktu ya Bu ya, waktu menjelaskan 10 menit Ya, itu silakan, kurang silakan. karena terlalu banyak fakta di dalam Alkitab bahwa Yesuslah sasaran dari semua Alkitab ini. Bukti penebusan itu dan tidak ada jalan lain untuk selamat kalau tidak melalui Dia. Semua yang tertulis di Alkitab ini fokusnya ke Dia. Pertanyaannya Nah, apa? pertanyaan saya, manakah yang harus kita percayai? Satu ayat yang tidak didukung oleh ayat yang lain di dalam 6.666 ayat, atau kita mempercayai 53.000 ayat yang fokusnya ke salah satu rencana penebusan? Itu pertanyaan saya, mana yang harus dipercayai? Ada satu ayat nilai untuk mengatakan dia diserupakan, tapi di sini 53.000 ayat membuktikan bahwa ini sudah direncanakan jauh-jauh sebelum penciptaan. Baik, saya ini dulu. Mana yang lebih dipercaya antara satu ayat dengan puluhan ribu ayat yang Bapak sebutkan? Sedangkan tadi sudah dibahas ya oleh Kang Chan tentang siapa yang pakai kain lenan antara Pak Rahmat sama Bapak Peter. berbeda. Pak Peter. Bapak bilang Markus, Bapak bilang Yesus. Tapi setelah itu terjadi lagi tabrakan antara keduanya. Kalau kami dalam Islam, kalau ditanya yang mana yang lebih dipercaya, tentu kami percaya dengan satu ayat yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 157. Dan itu tidak terbantahkan. Kenapa saya katakan demikian? Untuk apa kita mengklaim ribuan ayat, ternyata ribuan ayat itu tidak mendukung klaim kita. Bahkan yang ada malah kontradiksi yang ada. Kalau dalam Al-Quran, satu ayat, surah An-Nisa ayat 157, itu cukup bagi kami dan masih banyak bukti-bukti yang lainnya yang bisa kami paparkan. Tapi dengan satu ayat ini menggugurkan bahwa Nabi Isa alaihissalam yang katanya disalib menurut klaim orang-orang Yahudi. Nabi Isa nggak disalib. Makanya disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 157 dan itu membuktikan bagaimana kebenaran isi Al-Quran. Tadi Pak Pendeta bilang itu Markus yang pakai kain lenan. Setelah itu Pak Rahmat
mengatakan itu Yesus. Disebutkan dalam An-Nisa 157, wa innal ladzi- Yang dimaksudkan kalian itu dalam konteks Yohanes Pak ya, bukan konteks Markus. sebentar. Sebentar. Sabar. Silakan. Lanjut. Ya, dalam Al-Quran disebutkan wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat tentang dibunuhnya Isa putra Maryam itu benar-benar dalam keraguan yang nyata. Ma lahum bihi illa tiba'udz dzan. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'udz dzan. Mereka tidak punya ilmu tentang hal itu melainkan hanya mengikuti sangkaan belaka. Dan kita sudah lihat tadi ketika Kang Chan menarasikan mempertanyakan isi Biblenya Bapak berdua berbeda jawaban. Dan itu bukti dari kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran dan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disebutkan oleh Bapak Pendeta tadi, ya ribuan, Pak Rahmat bilang ribuan dan seterusnya. Ya, menurut kami pribadi, kami sebagai seorang Muslim kami tidak wajar. tertipu dengan klaim ribuan ayat dan segala macamnya. Karena tadi satu ayat saja belum terjawab dari Kang Chan. Itu panjang lebar perdebatannya. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat yang disematkan, yang dikatakan itu adalah firman Tuhan, ternyata bukan. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah yashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka-mereka yang menulis Alkitab itu dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini datang dari Allah supaya mereka bisa menjual sedikit dari ayat-ayat itu dengan harga yang sedikit. Maka celakalah bagi mereka yang menuliskan Alkitab itu dengan tangan mereka, dan celakalah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi klaim ribuan ayat pun tidak menunjukkan hal itu. Tadi baru satu ayat disebut oleh Kang Chan. Pak Pendeta pun sudah ya dengan asumsinya, dengan tafsirannya, tidak melalui Bible atau data yang tertera dalam Bible Bapak sendiri. Jadi kami minta ya, tadi kita menikmati diskusi dan kawan-kawan pemirsa pun mendengarkan. Jadi tolong apa yang dinarasikan atau ditanyakan oleh pihak Muslim dengan data yang tertulis di Bible Bapak, tolong dijelaskan dan dibantah dengan Bible juga. Ya, bukan dengan penafsiran atau asumsi pribadi. Gitu. Nah, sama nanti Pak Pendeta pun boleh tanyakan kepada kami ya tentang ayat yang Bapak ingin tanyakan dalam Al-Quran. Dan kita akan berikan jawabannya sesuai dengan apa yang ditulis dalam Al-Quran dan kemana arahnya. Dan itu kami akan jelaskan, insya Allah ta'ala. Nah, silakan, mohon dikondisikan lagi apa yang dinarasikan oleh saudara saya Kang Chan tadi, itu tolong dibantah atau diluruskan dengan Bible, by data juga. Jadi bukan dengan konsep dari luar Bible. Kita lanjutkan ya. Baik, sebentar. Sebelum kita lanjutkan ya, masih ini kita masih punya 32 menit lagi untuk 32 menit untuk tektokan diskusi seperti ini Kang Chan, sebelum akhirnya kita masuk ke closing statement ya. Nah, sekarang silakan mungkin sebentar Kang Chan. Saya mau tanya ke Pak Rahmat atau Pak Peter, ada yang mau ditanyakan ke pihak Muslim? Silakan. Oh, Sudah tadi jawab, sudah jawab sama Sudah dijawab. Sudah jawab. begini. Musa itu menulis kira-kira 2500 sebelum Masehi. Musa, penulis pertama di Alkitab. Sampai penulis ini yang terakhir, Maliaki. 400 tahun sebelum Yesus lahir, tidak ada lagi penulisan. Lalu kemudian setelah Yesus ada sekitar 300 tahun kemudian ada lagi penulis-penulis, itulah Perjanjian Baru atau kitab para rasul. Kemudian 600 tahun kemudian di Arab mengenal tulisan. Barulah di abad ke-7 dituliskanlah itu semua isi Al-Quran. Dituliskan berdasarkan ingatan. Atau boleh Bapak buktikan bahwa Al-Quran ada tertulis tidak berdasarkan ingatan? Saya mengatakan, karena semua ayat-ayat di Al-Quran kebanyakan mengatakan ingatlah, 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 karena berdasarkan ingatan sampai dibuat berlagu, bernada supaya mudah mengingatnya. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaan saya, bahwa semua yang ada di Al-Quran sebenarnya itu berasal dari Perjanjian Lama yang diingat berdasarkan ingatan, tidak tertulis. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, bisakah buktikan bahwa Al-Quran itu dituliskan sebelum abad ke-7? Sebentar, Ini sebenarnya- sebelum saya jawab, sebentar Kang Isan. Sebelum kami jawab itu, coba buktikan kepada kami Pak Rahmat bahwa Al-Quran itu dari Perjanjian Lama. Karena banyak kemiripan mengenai Musa, mengenai Ya, ini. bawakan Tapi satu ayat, sedikit-sedikit. Kalau mau lebih rinci, Enggak begini. Jadi kalau Pak Rahmat mengatakan Al-Quran itu dari Perjanjian Lama, kami kan harus minta buktinya mana kalau Al-Quran itu dari Perjanjian Lama. jadi nanti Pak, nggak ada datanya. bisa di searching Al-Quran terbitan tahun 1989. Pertama kali Al-Quran ditranslate ke bahasa Indonesia, di Al-Quran pertama itu di buku awal sejarah riwayat Nabi Muhammad. Di situ saya baca bahwa Siti Khadijah, istrinya Muhammad, adalah punya paman menyalin kitab-kitab Jesaya. Dan seringlah si Muhammad ini konsultasi dengan pamannya Siti Khadijah.
waktu Muhammad panas dingin, dia kesakitan dan sering mendengar suara, dia melapor ke pamannya Siti Khadijah, Buktikan, Pak. mengatakan, Tertulis di mana ayatnya? Buktikan, Pak. Al-Quran Semua orang, semua orang bisa klaim gitu. Semua orang. Buktinya mana? Ya buktinya mana? saya sudah ucapkan tadi referensi Al-Quran Berikan terbitan. satu ayat, sebentar. Semua orang bisa klaim, Pak. Jangan Kita dipotong bisa dulu, klaim. bagaimana saya mau menjelaskan? Buktikan, bukan menjelaskan, buktikan. Al-Quran dari perjanjian lama itu di mana tertulis? Dari kisah Satu dulu, apa yang mau dibuktikan? Buktikan mana ayat Al-Quran yang dia berdasarkan perjanjian lama. Oh iya, Satu. ya satu, bahwa Musa mengangkat orang-orang dari Mesir ke tanah Kanan. Itu ada cerita itu sepotong-sepotong di Al-Quran, di Al-Baqarah. Ada. Tapi kalau mau detail, mulai dari lahir Musa sampai dia meninggal, ada di Alkitab. Jadi kalau Yesus anak Tuhan sama dengan Mitras anak Tuhan, berarti Bible ini berdasarkan paganisme. Mana duluan Alkitab daripada Al-Quran? Mitras. Mana Al-Quran. duluan? Yesus disebut anak Tuhan. Nggak usah Sebentar, Mitras, Yesus Pak. kan pakai standar Bapak, karena Native American berdasarkan itu kan. Yesus anak Tuhan. Datang ke dunia mempunyai 12 murid dari perawan datang ke Oke. dunia untuk menebus dosa. Dewa Mitra punya 12 murid dari perawan datang ke dunia untuk menebus dosa. Jadi Apa itu Dewa Mitra itu? Dari mana? Anda tidak baca Bible. Saya lagi Nggak ada Dewa fokus Mitra di di sini. Alkitab. Saya bisa Nggak menemukan ada. Al-Quran manuskrip abad pertama. Namanya manuskrip Son A. Dewa Sebentar, Mitra nggak sebentar, ada di sebentar. Alkitab. Manuskrip Son A. Apa yang saya komentar Baik. itu? Bukan sama. Nah sekarang Bukan. Bapak bisa nggak menunjukkan Bible abad pertama? Abad pertama. Ini abad ke sama dengan Nabi Muhammad abad ke-6. Jadi begini, Bisa nggak menunjukkan saya udah bilang tadi, tahun 2500 sebelum Masehi Musa mulai menulis. Apa nggak bisa? Sekarang fokus Ya lagi kan? ke penyaliban. Nggak bisa. Nah. Saya menunjukkan Al-Quran abad ke Baik. seabad dengan Nabi Muhammad. Itu yang menilai, Ya, itu betul, yang betul. menilai. Apa dia Ada Bentar, Bible abad pertama. bentar, Satu Kang. manuskrip aja. Ini udah panas banget tapi bagus, semakin panas kalau bisa sampai 10 insya Sekarang Allah ya. saya ke Pak ini boleh tadi. Boleh sebentar Kang Chan, sebelum masuk ya, kita iklan dulu deh, minum dulu Kang Chan, Oke, biar ada yang mana sih? rahmat ya. Sebenarnya karena sesuai tema kita, temanya itu kan Yesus, Nabi, bangkit dan penyaliban. Jadi pertanyaan Pak Rahmat sebenarnya tadi hanya iklan ya. Iklan. Kita balik lagi Pak Oke. Pendeta supaya Pak Peter mohon maaf sebelumnya Ya. supaya kita nih mengerucut gitu loh. Ya. Jadi akhirnya Harus ke tema, Bu. Iya harus ke tema. Jadi Kalau tidak, supaya ada terlalu kesimpulan. melebar. Ya supaya kita ada kesimpulan. Makanya kenapa kita memilih tema apakah Yesus disalib, mati dan dibangkitkan atau tidak? Kita akan buktikan secara data. Silakan untuk Oke. Kang Chan mau masuk lagi atau Pak Peter Saya mau? belum tanya. Silakan Pak Peter tanya. Kang Chan, Kalau boleh jujur sabar. Pak, boleh jujur. Yesus yang Bapak tahu itu seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Bapak jawab dulu. Tanya kepada Yesus. Iya, gitu. Loh, masa saya Tanya Bapak dong. Ya, saya mau tanya Ya, kepada ini Yesus. jawabannya. Saya mau bertanya kepada Yesus, saya tidak mau tanya kepada Selain Yesus. Saya mau tanya kepada Yesus. Yang ditanya yang Yesus. Bapak tahu. Iya, Itu makanya saya Yang tanya kepada saya Yesus. tahu berbeda dengan yang Bapak tahu, yang Bapak tahu berbeda. Bapak terkait Yesus, Bapak beda dengan saya. Maka saya tanya kepada Yesus langsung. Yesus, siapakah engkau? Matius 15:24. Aku utusan dan aku hanya diutus untuk Bani Israel. Yes. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan kamu penyimpang kepada bangsa yang lain. Yesus yang utusan. Oke, satu Pak. Satu. Guru yang baik. Bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal ini? Jangan kau katakan aku baik, sebab hanya ada satu yang baik saja. Bapak yang baik. Itu Bapak. Yesus bukanlah Tuhan, dia tidak mau disebutkan Bapak. Apa kata Yesus? Mengenal engkau, ya Bapak, satu-satunya Tuhan yang benar. Aku bukan Tuhan, engkau. Bukan aku, bukan kita. Itu dipotong loh videonya Pak. Padahal pas maghrib waktu itu kan saya berhenti. Saya mau membuktikan bahwa kita adalah satu kata Yesus. Nggak ada itu Bapak bilang. Setelah baca di Alkitab tidak ada kesimpulan penyerahan Bapak. Iya benar juga ya. Ternyata Bapak dengan Yesus satu. Yesus sendiri mengucapkan dalam doanya. Nanti kita bahas Yohanes itu. Nah, kita bahas itu. Nah, Tapi dipotong orang videonya. Yesus adalah utusan, bukan Tuhan. Hanya ada satu yang baik saja, yaitu Tuhan. Yohanes 17:3, engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Bukan Yesus, bukan aku, bukan kami, bukan kita. Oke? Dan Yesus adalah utusan. Dan ini sama yang dengan dinarasikan oleh Bible, oleh Quran. Ini Bukan Bible ya? Nah itu Bible. Oh, no. Loh, Matius Ya, banyak ya, yang ya, Bible. ya, Oh, itu bukan Bible. Sebentar. Pemirsa, Terus. Bentar. Yesus itu Bible, Pak. Yesus yang kencang ngerti itu apa? Itu yang saya sebutkan. Terus. Saya nanya kepada Yesus. Saya tidak berasumsi. Saya tidak mau berasumsi seperti orang-orang Kristen atau menempelkan pikiran kita seperti orang Kristen. Saya mau nanya langsung kepada Yesus. Matius itu kan Bible, betul tidak? Betul tidak, Pak? Matius. Betul. Kata Matius 15:24, Yesus utusan dan hanya untuk Bani Israel. Iya. Betul? Betul. Baik. Matius. Baik Kang Chan. Pak Dan Pendeta Sepatah bertanya, 22 juga sebentar, sama. Pak Peter sebentar. Pertanyaan, jadi supaya jelas, pertanyaan Pak Peter kepada Kang Chan, siapa Yesus? Nah, Kang Chan menjawab berdasarkan data, berdasarkan Bible. Nah, silakan. Satu lagi. Satu lagi. Jawab dulu. Kita tanya lagi. Orang yang dituakan, orang yang dijadikan bapak oleh Kristen. Paulus. Tanya Paulus. Paulus siapa Yesus? 1 Timotius 2 nomor 5. Sebab Tuhan itu satu. Tuhan hanya satu. Esa. Dan satu perantara antara Tuhan dan hambanya, yaitu manusia Kristus Agak Yesus. menyimpang ya Anthropos. mengenai Yesus Tuhan atau tidak ya, agak menyimpang ya. Nah, itu Jadi, pertanyaannya. Saya jawab. Pertanyaan. Setelahnya saya, Pertanyaan. kalau setelahnya saya bagi kita fokus ke tema. Ya. Ya. Dan disebutkan Anthropos Kristus Yesus, manusia Kristus Yesus. Bukan firman yang jadi manusia.
Bible mengatakan Yesus bukan firman jadi manusia. Jangan Pak, jangan Ibrani- bilang Bible mengatakan itu. Loh, Sebentar, Timotius itu Bible. Apa kau terus Salah mengerti. Terus. Lu mau baca sendiri. Sebentar, baru kita Lu baca sendiri aja. kita baca argumen. Silakan. Kang Chan, ayo. Yesus manusia, Anthropos Kristus Yesus. Ibrani 13 nomor 8. Apa katanya? Yesus Kristus tetap sama, tidak Pernah berubah. berubah. Ada lagunya kan? Yesus tidak berubah. Betul nggak? Tidak berubah. Dari sisi Yesusnya, Yesus tidak berubah. Oke. Dari sisi Tuhannya bagaimana? Maliaki 3 nomor 6. Sesungguhnya Tuhan tidak berubah. Jadi yang mengajarkan Yesus firman jadi manusia, Tuhan jadi manusia itu siapa? Bukan Yesus. Alkitab. Sebentar. Yesus bukan. Alkitab. Yesus bukan. Yesus itu Alkitab. Yesus Loh, Kalau dia mau makan ikan goreng. kalau mau bertanya kepada Yesus baca Kita Alkitab. makan ikan goreng. Iya. Sebentar. Alkitab makan ikan goreng. Terus. Semua pribadinya ada dalam Alkitab. Terus, sebentar. Ya, jadi itu kalau kita ingin melihat Yesus, tanyalah kepada Yesus. Dia adalah manusia yang mulia. Sudah selesai? Sudah, utusan Tuhan. Oke. Ini disebut dengan grade pertama Bapak baru mengerti Yesus. Bapak baru grade pertama anak TK mengerti Yesus. Iya, langsung Karena itu kesimpulan. dari semuanya ada. Berikan Saya bilang, grade tertinggi. Coba puluhan kasih tahun grade. mengajarkan ini, Masuk belajar ini. dia juru selamat. Bang, selesai. Yes, juru Islam. Selamat itu Islam, salam. Yes. Tidak sama. Pak, kami ini Tidak Muslim. sama. Kami ini Konsepnya tidak sama, Pak. Tidak, kami batal keimanan kami. Nanti Musa juga Muslim, Adam juga Muslim. Yes. dong, Pak. No. Yeremia 29 nomor 11, Tuhan mengadakan rancangan damai, rancangan Betul, salam. Nah, betul. rancangan Kristen atau rancangan Islam? Itu bahasa. Ah. Itu bahasa, Pak. Tapi personnya beda, Pak. Ah, itu tidak berdasarkan Bible. Sekarang balik ke fokus kita bisa. Person dengan bahasa beda, Pak. Ah, itu tafsir Bapak. Oh, bukan tafsir, karena Bapak menggunakan linguistik. Saya juga argumentasi Mana Yesus mengatakan dirinya Allah? Berarti kelas 13. Bukan. Oh, Baca. Aduh, baca silakan. Engkau mengaku guru dan Tuhan. Bukan Ya, Allah. betul. Bukan Allah. Nah, Sebentar, Tuhan itu apa? Bahasa Yunani. loh, Tuhan itu penguasa. Tuhan itu Jadi lebih begini Pak. kurios. Sebentar. Nah, Yes. Konsep Bapak Allah itu kan disadar dari bahasa masih- Arab itu. Makanya saya tanya. Hanya Alkitab yang di Indonesia seperti itu. Makanya saya tanya. Iya. Ada nggak? Kalau ada. Kalau dia katanya tidak, katanya tidak. Sebentar, jika Bapak mengakui Yesus yang dikonsep sampai juru selamat, penyelamat yang disalibkan dan bangkit, itu baru bilang. Loh, bagi orang Yahudi. Loh, itu Kristen, Pak. Lu enak aja. Bible. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan menyimpang kepada yang lain. Betul. Nah, ada waktunya seperti itu. Ada waktunya. Sebentar, Bapak, Iya. Bapak ngerti konsep go not commission dan great commission? Makanya Coba, masih coba. jauh. Oh, nggak bisa. Itu Coba, ilmu, coba. Pak, nggak bisa. Coba, Bapak saya ngerti kasih konsep Bible. itu dulu, Pak. Saya kasih Baru Bible. saya baru argumentasi dengan Bapak. Setiap Nggak orang bisa. boleh ngajuin konsep apakah berdasarkan Bible atau tidak. Karena Bapak ambil Ada dalam ayat. Bible konsepnya? Bapak kasih ayat, maka saya Ada nggak dalam Bible? saya jelaskan itu ayat itu Ada namanya nggak go dalam not commission. berikan dalam konsepnya? Itu dalam Bible? go not commission. Bawa dalam Bible. Itu namanya go not commission. Ya, ada konsep Yang ada Go not di commission. Bible bukan berdasarkan Jangan Bible. pergi ke bangsa lain, itu namanya go not commission. Di Inggrisnya juga begitu. Don't go to. Oh, don't go to bangsa yang lain. Iya. Commission. Ya udah berarti benar. Yesus hanya itu Bani Israel. Nah, itu yang saya bilang tadi. Bapak Loh, sebagai ya, SD, Bapak baru tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Belum tahu. Loh, emang 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 10 kali 10. Kenapa? 2 tambah Karena 2 berapa? konsep masih basic grade. Dari awal sampai akhir 2 tambah 2 ada 4. Sebentar, Nggak ada. sebentar Pak. Karena go not commission itu tidak berakhir sampai great commission. Itu Bapak harus mengerti konsep dulu Pak. Baru bisa. Itu baru namanya Yesus yang lengkap Pak. Jangan menyimpang kepada bangsa yang lain. Betul, itu go not commission. Yes, makanya Yesus lakukan kan? Ketika ditanya oleh Pilatus, apa itu kebenaran? Apa jawaban Yesus? Itu waktu Yesus masih hidup atau sudah bangkit? Masih hidup. Setelah bangkit apa Bangkit janjinya? tidak bangkit. Loh. Tadi Al-Quran saya menyatakan berarti Yesus tidak konsep bangkit. Bapak tentang Yesus no perfect. Sekarang masuk ke Yohanes tadi. Yesus mati Kan tidak? sudah simbolisme tadi. Baik. Sudah dijelasin. Apa? Waktu. Simbolisme. Waktu. Dalam prototipe. Prototipe waktu. Betul. Oke, sekarang kita hitung. Bapak percaya Jumat Agung? Percaya. Oke, Yesus salib Jumat Agung. Betul. Hari Jumat. Betul. Mulai Kamis dia sudah diserahkan Sebentar, kepada sebentar, Yesus. sebentar. Jumat dulu. Jumat, betul. Betul. Apa yang ada Jumat Agung? Betul, betul. Terus. Yesus salib jam berapa? Anggapan jam 9, jam Ya, 3. Dia jam Jumat 3, kan? betul. Apa kata Yesus? Seperti Yunus Dalam perut tinggal ikan. dalam perut ikan. Perut ikan 3 hari 3 malam. Betul. Demikian juga anak manusia Betul. tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, ini dari dulu ini konsep. Oh, ini bukan hidup, tapi ini prototipe hari. Ya. Sekarang kita masuk Jumat. Ya. Jumat sore. Ya. Sudah dalam kuburan belum? Belum. Ya. Masih disalib. Turunkan buru-buru lah ya. Tidak mati ya? Tidak mati. Wah, berarti beda Sebentar konsep. dulu. Beda konsep. Sebentar. Bapak masih Sebentar. Satu-satu dulu selesaikan. basic grade. Selesai masih grade. 2 tambah 2 sama mahasiswa kelas semester 17 juga tambah 2 tambah 4. 4 bisa dapat dari mana? Dari 2 tambah 2 lah. Betul? Betul. Betul. 8 kurang 4 bisa 4? 8 kurang 4. Nah, itu baru namanya di atas grade, Pak. Bapak masih Sama aja itu, cuma tahu 2 tambah 2, Pak. Belum, Pak. Belum bisa mengerti Yesus. Tidak usah konsep aja. demikian. Tidak mungkin Lanjut bisa lagi, lanjut lagi. konsep Kita masalah hari, Yesus. kita Pak, masalah bisa. hari. Terus. Sekarang Yesus masuk ke kuburan. Ini prototipe dulu ya, Pak ya. Iya. Jangan lari dari konsep Iya, prototipe iya, ya. iya, iya. Oke, silakan, Pak. Yesus masuk ke kuburan malam apa? Mulai sore.
Malam Sabtu kan? Bukan malam, sore. Ya sore. Kalau malam kan Saya masukkan surplus buat bapak karena bapak baik. Ya. oh no. Saya tidak butuh bonus. Dulu. Terus. Ya udah. Sekarang masuk. Ini hari ini malam. Oke? Masuk malam Sabtu. Oh, jangan malam Sabtu dong, sore dong, Pak. Jumat saya masukin nggak buat bapak bonus flash sale. Jumat siang masuk. Sore. Jangan Ya siang. udah hari masuk hari. Nah, Jumat malam Sabtu. Ya, Sabtu. Malam pertama. Terus Sabtu hari siang. Ya. Hari kedua. berarti cuma 2 hari kan? Sebentar dulu. Ya, Santai dulu. konsep dulu. Santai dulu. Nah, terus. Sabtu malam kedua. Iya. Menjelang pagi harus 20. Bangkit. Maria nggak ada bangkit. Maria Magdalena. nggak bisa, kan? Santai dulu. Karena tidak sampai Santai bangkit, dulu. tidak Santai dulu. bisa. Santai dulu. Menjelang. Lo. Santai dulu. Menjelang pagi, Maria Magdalena masuk tidak menemukan Yesus. Belum pagi. Ya. Terdengar 3 hari 3 malam atau 2 hari 2 malam? Tetap tidak. Ini? Betul kan? Loh, betul itu salah. Sekarang saya tanya balik Bapak ya. Boleh tanya Bapak? Salahnya itu di mana? Saya jelasin ya. Ini berapa? Lo tidak bisa ngitung. Ini berapa? Mau nggak Saya tanya Oke, Bapak. silakan. Saya tanya Bapak. Jelaskan Kita ceritanya. dengarkan Kang Chan. Boleh. Dengarkan, Kang. Ya. Bapak tahu hari ini hari apa? Hari ini. Hari Ahad, hari Minggu. Hari Minggu. Bapak menyebut Minggu? Kenapa nggak menyebut Ahad? Sama aja, Pak. Oh, enggak ada sama Pak. Ahad itu Apa satu. urusannya dengan persoalan kita? Oh, ini persoalan linguistik Pak. Nggak bisa Pak. Iya, dengan Yesus tadi Nggak apa bisa. urusannya? Nah, Bapak kenapa hari libur di hari Minggu? Enggak, saya hari Jumat libur. Saya usaha sendiri. Betul. Ah. Nah, tapi umumnya? Ya umumnya hari Minggu. Nah, berarti tahu hari Minggu artinya apa? Dari bahasa apa? Dari Domingos. Artinya apa? Domingos nama orang. Iya. Oh no, Oh. Bapak nggak ngerti linguistik Eh. nih. Bapak nggak ngerti Terus apa bahasa. urusannya dengan tadi? Nggak bisa, Pak. Nanti saya jelaskan Bapak argumentasi linguistik. Nggak bisa. Apa urusannya dengan tadi? Bapak waktu bilang Minggu, Bapak sudah mengakui Tuhanku. Karena konsepnya itu adalah Yesus bangkit dari Minggu. Bukan itu. Oh tidak. Loh, itu tidak berdasarkan Bible. Tidak berdasarkan Yesus. Bapak tahu orang Yahudi Minggu itu hari mulai dari hari apa? Jam keberapa? Hari terang dan malam. Oh, no. Gelap. Loh, Oh, jam gelap, tidak. jam malam, jam siang. Dari jam 6 malam. Loh, jam 6 dari jam 6 maghrib, Bapak kurang sebentar. informasi budaya. Tapi Berikan pada saya datanya. jangan- Berikan jangan datanya pada cepat saya. dulu kita Orang Yahudi menjawab. mengatakan jam 6 pagi seperti Islam sama. Maksudnya- Jam 6 pagi, jam 6 malam itu masuk hari Jam 6 sore. jam 6 sore. RF. Hari selanjutnya, jam Yes. 18 lah. Ya. Lalu sepanjang malam sampai Iya. nanti jam 6 pagi disebut malam. Di jam gelap disebutnya Iya, kalau mereka. gelap, itu. betul. Jam gelap. Laila. Jadi jam 6 pagi sampai jam 6 nanti sore Iya. itu jam siang. Makanya di Markus dikatakan bahwa Yesus disalibkan jam 9, betul tidak, Pak? Betul. Di dalam bahasa Inggris sebutnya the third hour. Iya. Jam ketiga. Kenapa? Karena hitungnya dari jam 6 pagi kan? Betul. 6 ke 7 1, 7 ke 8 2, 8 ke 9 Iya. 3. Makanya terjemahkan lagi jam 9 kan? Nah, kurang apa lagi? 2 hari 2 malam, bukan 3 hari 3 malam. Bukan masalah waktu, tapi tanda yang ingin ditanyakan oleh orang-orang Taurat. Apa itu tanda? Kalau masuk laut mati nggak ada tanda. Ditelan ikan mati tidak ada tanda. Tapi kalau masuk laut hidup, ditelan ikan hidup itu tanda, mukjizat. Apa tandanya? Kehidupan Yesus. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam hidup, Ya. demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, Hari di situ kan hemera. mati atau hidup. Hari di situ hemera Pak. Bukan persoalan 24 jam. Kalau hidup 3 hari 3 malam, ngapain dibilang hidup? Orang selamanya dia hidup, Pak. Mana ada selamanya hidup? Kancang. Emang pernah dia mati? Betul nggak, Kancang? Menurutmu? Pernah dia mati? Dia akan mati. Wassalamun ala yauma wulidtu. Ya wa Hanya yauma hidup 3 hari. amutu. Dia akan mati nanti. Lo semua akan mati, Pak. Jadi bukan Sama begitu, Pak. seperti- Kalau mau dijelasin, Boleh. kasih saya waktu. Sebentar. Ini konsep hamira, bukan konsep persoalan dalam perut bumi dan konsep 24 jam, Pak. Ini Bapak harus mengerti ini dulu supaya bisa clear dalam konsep Kristus dalam kematian dan kebangkitan. Ya apa ajukan, Pak? Oke. Bapak jangan mengatakan konsep ini konsep Jumat, itu Bapak menyembunyikan di belakang layar. siang jam 3 kalau kita sepakat tadi. Oke. Ke 1 sore, 1 hari enggak? Saya kan sudah kasih surplus tadi 1 hari. Oke. 1 sore, ya 1 ke Minggu sore, 1 hari lagi. 1 hari. 2. Sudah 2 dong? Yes. Lalu 1 sore ke Minggu pagi, 1 hari Malam. lagi. Hari Iya, malam. berarti 1 hari kan? Malam. Iya, 1 hari kan? Malam. Loh. 3 hari 3 Loh. malam. Itu statement Yesus. Sebentar, ini konsep hemera, waktu. Itu konsep bukan Yunus. 24 jam, Pak. Bapak buka buku Yunus 3 hari 3 Betul. malam. Saya udah Bapak baca, buka Lukas Pak. 20 3 hari 3 malam. Betul. Bapak konsepnya tidak berdasarkan Yesus, tidak berdasarkan Yunus. Tidak berdasarkan Yahudi. Ya udah kalau betul saya yang benar berarti. Enggak dong. Gimana sih? Apa justru yang tidak benar tentang konsep hemera di situ 3 hari, waktu, 3 Pak. malam. Gitu, Pak. Loh. Ini argumen yang selalu digoreng-goreng. Saya ngerti, Pak. Berarti berdasarkan Yesus dia hidup tidak mati. Contoh nih, saya nginap di sini. Saya nginap di sini jam 6 sore. Besok saya keluar, saya itu berapa hari? Gimana? Saya nginap di sini jam 6 sore. Besok seharusnya keluar jam Besoknya jam 12 kan? jam berapa? Jam 12. Dihitung berapa hari? Berdasarkan Yahudi, Bapak, No. Loh, berdasarkan Yahudi itu. Logika Bapak dulu, logika Bapak dulu. Berarti satu malam setengah No, hari. saya bilang hari, Loh, hemera. logika saya. Hemera dulu, hari dulu. Iya, hari. Jangan hitung jam.
siang dan malam 2 hari. Orang Yahudi Hari itu ada jam malam, ada jam gelap. Betul, malam itu adalah tadi itu Maghrib sampai besok. Boker Tov sampai dengan Erev Tov. Ini dia Kang Chan, coba Gitu kita hitung. loh. Dari jam 6 Bapak nginep di sini. Sampai mereka baru aku nanti. Dari jam 6 sore. Ini waktu Indonesia dulu ya. Siap, Waktu Indonesia dulu baik, bukan baik. waktu Yahudi ya. Baik, baik. Ya. Emang Yesus orang Indonesia? Hah? Ya kan Yahudi, makanya tadi saya bilang konsep Iya. Yahudinya tadi. Ya, kita dengar Hari dulu Yahudi ya. tadi. Nah, Menurut konsep Bapak, kalau Bapak saya nginep di sini jam sebentar, 6, Bapak nginep di sini jam 6 Sore ya? Ya jam 6 sore. artinya malam Ya, ya. Besok Bapak, saya keluar jam Bapak 12. check out jam 12 siang. Menurut konsep Bapak itu berapa hari? Hah? 2 hari. Oke. Karena jam 12 pas hari baru. Yes, sudah. Begitu Pak. Itu mah sistem hotel, bukan sistem Yahudi. Nah itu yang pakai konsep Hemera Pak. Untuk Bapak ngerti. Jangan itu lupa lempatan. Itu lupa lempatan gak ketemu Pak. Mana ceritanya? Karena Alkitab tidak menceritakan untuk itu. Bahwa kebangkitan itu real. Nah, sekarang kebangkitan. Dan prototipe itu untuk digambarkan di perjanjian lama juga ada, perjanjian baru juga ada. Sekarang kebangkitan. Yang kedua, saya belum tanya. Sebentar, Satu, sebentar, satu. sebentar, Kancan, Saya belum tanya Pak satu lagi Pendeta dong. sebentar. Ini kan semakin Masih panas. berapa menit lagi? Masih banyak, tenang aja Pak. Saya kasih, ya. Dari kata 32. Sebentar. Ini kita iklan dulu, Bang Ini Kancan. 10:16. Ya, oke. Diminum dulu. Siapa ini? Punya Pak Pendeta Peter udah habis. Masih Masuk. memang banyak Oh, tadi masih ada. dibikin. Ya, teman-teman di mana saja Anda berada, silahkan di check out mau di madunya supaya diskusi kita bertambah hangat malam ini. Baik, lanjut ke kita belum ada titik temu ya bahwa siapa ini yang mati, yang bangkit, yang disalib gitu kan. Tapi kalau dalam Islam udah jelas. Cuma dari Pak Pendeta kan tidak bisa, itu bukan. Dan itu Oh, tampil maka tidak bisa, Iya. Bu. Tidak bisa. Bukan, Konsepnya maksudnya- tadi kan tidak bisa ketemu konsepnya saja. Iya, maksudnya tidak bisa dipaksakan ke kita kan bahwa Dan dia juga bisa paksakan Iya, saya. betul. Bisa. Saya mengatakan Jika tidak mengerti dalam dua konsep yang sama. betul. Artinya saya mewakili sebagai teman-teman muslim bahwa tadi Ustadzia sudah menjelaskan, kita tidak bisa juga memaksakan. Kita hanya memberikan edukasi di sini. Betul. Saya sebagai moderator berusaha senetral mungkin meminta Iya, Pak betul. Pendeta menunjukkan data gitu loh. Seperti itu. Baik, lanjut. Iklan Pertanyaan sudah kedua, selesai. Lanjut. Pertanyaan kedua Bapak dulu. mau nanya atau? Iya, Pak Pendeta dulu nanya kan. silakan. Silakan. Udah 8. Tadi kan saya bertanya. Ya tadi Bapak yang nanya kan? Gak apa-apa. Tadi udah ada hari udah. Jadi kalau kita Tadi Pak Peter mau tanya? Enggak. Tadi pertanyaan, Oh, tadi pertanyaan beliau tadi. Silakan. Jadi kalau kita perhatikan, Ini untuk dua-dua atau saya saja dulu? bebas. Bebas. Biar enak tau. Iya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita mau mengikuti Yesus, mendengarkan Yesus, dia hidup seperti Yunus, oke? Bukan tipologi waktu, tetapi mukjizat tanda, dia hidup. Kita tanya kepada Yesus. Tak ada satupun orang yang menyaksikan Yesus mati. Yang memastikan Yesus mati hanyalah tentara Romawi. Tak ada yang apakah ada jika konfigurasinya pengganti Yesus? Yes, Markus 14:50. Dan percaya, yang mengatakan ada penggantinya itu bukan dari Islam pertama kali. Dari Gospel of yang teks Nag Hammadi, Basilides mengatakan yang menggantikan adalah Simon dari Kirene. Tapi saya nggak beli itu, bukan Islam. Supaya Bapak tahu. Oke, Kristen itu- Menggantikan mengangkat Kristen- salibnya itu. Ya, jangan tanya saya, Kristen masalah dan masalah semua. Detail Sekarang semua kita lanjut itu. lagi sekarang, kebangkitan. Menurut Paulus, tubuh kebangkitan itu tubuh roh atau tubuh jasad? Seperti yang tadi kita diskusikan. Tubuh kemuliaan. Masing-masing punya tubuh kemuliaan. Yang ditanya tubuh roh atau tubuh jasad? Tubuh kemuliaan. Bukan itu yang saya tanya, Pak. Oh, nggak bisa. Itu Loh. satu konsep, Pak. Loh, Bapak baca 1 Korintus 15 nomor 40. Silakan, Pak. Tubuh alamiah punya tubuh Betul. kemuliaan. Tubuh Itu rohani. gambarannya. Bukan Itu- gambaran. itu baru gambarannya. Saya bacakan dulu. Kata Paulus, Betul. tubuh alamiah punya tubuh kemuliaan. Tubuh rohani juga punya tubuh kemuliaan. Masing-masing punya tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15:40. Terus. Yang saya tanya bukan tubuh kemuliaan lagi. Maknanya itu kemana? Nanti di akhir zaman, bukan kepada Yesus. Nanti dulu. Yang Iya. saya tanya adalah ketika Makna kebangkitan. ayat itu ke depan. Sebentar. Ketika kebangkitan, tubuh alamiah atau tubuh rohani? Tubuh kemuliaan. Saya tidak tanya tubuh Oh, kemuliaan. nggak bisa. Loh, Karena itu konsep Alkitab, kata Pak. Paulus. Itu tubuh kemuliaan. bukan. Bapak buka 1 Korintus 15:44. Silakan baca. Yang bangkit itu tubuh rohani, bukan Ya, tubuh saya bacakan. Tubuh rohani itu tubuh kemuliaan. Saya bacakan Pak. Yang ditaburkan Ah. adalah tubuh alamiah. Betul. Yang Yakin ini? dibangkit. Sebentar. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Hah? Bukan tubuh kemuliaan. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Mana Betul. tubuh kemuliaannya mana? Tubuh kemuliaan itu kesempurnaan daripada Nggak tertulis Pak. loh. Jangan mengerti letter rek lalu dikorek kita bisa, nggak bisa begitu. Yang tertulis, nggak ada tertulis. Kata Paulus 1 Korintus 4 nomor 6, jangan melampaui tertulis. Ya. Kalau Bapak Jangan menambahkan, mengatakan Bapak akan mendapatkan asap. Kalau Bapak mengurangi, Bapak akan mengurangi pahala di kehidupan. Oh no, nggak begitu. Lu nggak balik Ini saya bilang, gimana Bapak, caranya? semak saya tanya awal tadi, konsep apa tentang Yesus apa dulu? Tadi Sudah saya sampaikan. nggak sempurna, Pak. Sudah saya Nggak sempurna. Lihat sekarang. Sempurna seperti Sekarang, aja. benar, sebentar. Tubuh rohani bukan, tubuh kebangkitan. Tubuh kemuliaan. Tubuh rohani bukan. Betul. Ah, bagus. Betul. Sekarang ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, Ya. terlihat tubuh rohani itu tubuh alamiah. Ada tubuh alamiahnya kok, bekas pakunya. Ah, berarti dia bangkit atau tidak bangkit? Bangkit. Enggak. Bangkit dong. Kita bangkit tubuh rohani. Kemuliaan
kemuliaan itu adalah tubuh jasmani yang telah berubah Bukan menjadi tubuh tubuh kemuliaan. rohani. Bro, Seperti itu malaikat. adalah tubuh kemuliaan. Seperti Makanya malaikat. Paulus berkata, nanti kita menggunakan tubuh kemuliaan ini. Nggak ada. Berikan katanya satu. Pak izin Pak Pendeta. Silakan. Kami kan mengatakan tubuh rohani dan tubuh alamiah. Ya. Pak Pendeta mengatakan tubuh kemuliaan. Ya. Merujuk kepada 1 Korintus 15:44. Betul. Dan ternyata setelah kita buka itu nggak ada tubuh kemuliaan. Pak Pendeta jangan tambah-tambah, nanti masuk dalam Amsal 30:6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Bapak ya. Berarti Pak Pendeta pendusta di sini. Begini, justru Bapak mengutip ayat yang salah dan mengertinya salah. 1 Korintus 15:44. Benar, justru salah. Maka sampai satu Kalau bisa mungkin bisa baca ya. tunjukkan data. Pak Peter, sebentar bisa tunjukkan data. Konsep kemuliaan. Bukan konsep cepatnya ngomong. itu dulu. Benar. Ini saya baca. Ya silakan. 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Masing-masing punya tubuh kemuliaan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bangkit itu tubuh alamiah atau tubuh rohani? Bangkit. Kan sudah bilang tadi. Jangan bilang tubuh kemuliaan. Iya tubuh kemuliaan. Nah, Oh, jangan jangan bilang. itu. Karena Bapak akan memisahkan. Ini Paulus yang misahin, Pak. Paulus yang ngomong itu, Pak. Paulus menjelaskan strukturnya. Bapak malah menghancurkan strukturnya. Oh, dah. Loh, Paulus katakan ada tubuh kemuliaan. Jadi sebentar, ada jadi tubuh rohani. kan yang kita ikuti mana? Ucapan Paulus atau ucapan Pak Peter? Ceritanya. Yang mana yang diajukan? Paulus atau Bapak? Tubuh rohani itu tubuh kemuliaan. Nggak ada disebutkan kemuliaan, Pak. Aduh, saya baca saya lagi Pak ya. 1 Korintus 15:44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Rohani, ya. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Tanya saya, mana tubuh kemuliaannya mana? Ya tubuh rohani itu tubuh kemuliaan namanya. Yang mana? Yang mana? Tertulis nggak ada. Atau bahasa lain itu tubuh kemuliaan. Nggak ada. Itu penoma. Nggak ada. Ini bisa, Nggak ada. penoma. Bapak ngerti original text kan? Ngerti. Di situ penoma bukan? Saya ngerti. Penoma bukan? Bisa masuk pasungan. Mungkin dibuka. Dikit. Oh, Dibuka aja. dikit nggak bisa. Nah, sekarang Bisa, Pak. sebentar. Kenapa Bapak menyangkal Paulus? Jangan tidak menyangkal Paulus. Kata Paulus Satu tubuh rohani. kesatuan. Satu kesatuan, Pak. Bible itu satu kesatuan. Nggak ada. Tubuh kemuliaan nggak ada, Pak. Tubuh rohani, alamiah Tubuh dan rohani itu tubuh dan kemuliaan rohaniah. namanya. Ya la haula wala quwata illa billah. Baik, silakan diminum kembali Pak Rahmat. Bagaimana? Kasih dulu saya 1 menit. Boleh, silakan. Saya mau luruskan satu-satu ya. Silakan. Pak, bukan. Tapi akhirnya Sebentar Pak. Kita baca. Hargai dulu Pak. Setiap tubuh itu punya Sebentar, tubuh kemuliaan. 1 menit kata. Oke, silakan, iya, silakan. iya. Jadi bukan cepatnya ngomong dia yang lebih pintar, bukan. Bukan yang pintar yang mau kita kejar, tapi yang benar. ya, Ya, yang benar. silakan. Jadi yang dimaksud 3 hari 3 malam mengenai Yunus itu bukan masalah matinya atau hidupnya, tetapi ketika dia dilempar dari kapal itu dia sudah dibuang karena dia tidak menuruti perintah Tuhan. Karena dia dibuang, makanya dia dibuang. Setelah ditelan 3 hari 3 malam, dia sudah terbuang. Lalu dimuntahkan hari keempat dia jadi nurut kan? Begitu juga dengan Yesus. 3 hari 3 malam yang dimaksud itu lepas kendali Bapa kepadanya sejak hari Kamis. Hari Kamis Yesus yang ditangkap itu, mulai dari situ sudah dilepaskan Bapa, tidak dilindungi malaikat lagi dia. Jadi bukan di dalam kuburnya 3 hari 3 malam, Tidak bukan. berdasarkan Jadi Bible. bukan masalah matinya. Tidak berdasarkan Bible. Bapak buka Galatia 4 nomor Karena 4. Bapak Alkitab, buka Galatia 4. sebentar dulu, jangan Setelah kenapa waktunya? Jangan, 1 menit saya bilang kan? Ah, betul. Ada 1 menit. Oke. Ya, Setelah kenapa 1 menit. Galatia 4. Jadi harus Saya kasih 5 fair ya, menit. harus fair ya. Ya, saya fair dari Iya. tadi loh. Silakan. Jadi Silakan, saya Pak hanya Rahmat. mempertimbangkan kalau dicampur jadi nggak Oke, jelas. oke, Karena oke. saya menjelaskan bukan ke Bapak lagi. Mungkin Bapak nggak dipilih Tuhan sehingga tidak bisa mengerti sejelas mungkin pun kubuat. Tapi penonton banyak di sini. Tidak berdasarkan Yang dimaksud 3 hari 3 malam di perut ikan itu adalah Eventnya. bahwa Yesus 3 hari 3 malam itu lepas dari perlindungan Bapa. Ketika dia diborgol, dia retakan begitu, masih ada kekuatan ilahi padanya. Dilepaskan itu borgolnya itu. Lalu ketika dia dibawa malam itu Kamis ke pengadilan, memang di situ dia diam terus sampai dia disalibkan, diam terus. Di kubur atau di pengadilan? Itu sudah tertulis jauh sebelum. Tunggu. Jadi bukan di dalam kubur yang dimaksud, bro. Di rahim bumi. Iya, di rahim bumi, maksudnya ditelan kekuatan setan dia. Itu Bapak tafsir melepaskan. Bapak. Itu beda lagi tafsir itu. Emang Yunus ada di rahim bumi? Di perut ikan. Bukan rahim bumi itu. Makanya seperti Jangan letterlet. Makanya kan dia seperti Yunus. Pokoknya udah kujelaskan ya penonton ya supaya Pokoknya. paham. Hari Kamis Yesus sudah diserahkan Bapa untuk diadili. Nggak bisa Itu. pokoknya pakai data. Seperti Yunus Ya, tinggal ini bukan dalam perut. matinya. Pokok- Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 malam. Demikian Itu juga rahasia. ya tinggal dalam rahim bumi 3 malam. Oke? Demikian. Kalau pakai argumentasi Pak Rahmat, Tapi bukan literal hari. Iya. kan? iya. Eventnya, Pak. Bukan event, itu mukjizat Eventnya, tanda. tipologinya, Pak. Tandanya. Iya, tipologinya, Pak. Berikanlah tanda kepada kami tanda. Iya, tipologi Mukjizat, maksudnya. mukjizat. Iya, tipologinya. Bukan Pak. mukjizat, Pak. Yunus. Saya akan mau tanya balik, Bapak. Tadi Bapak menyebut Yunus dalam perut ikan paus tadi kan? Dari mana Bapak tahu ikan paus?
dalam ikan lah. Jangan-jangan, jangan-jangan kan. Ya udah saya koreksi ikan aja. Dalam ikan aja. Kalau saya ikan paus kan saya tahu, Pak. Dari mana? Ya dari buku Bahasa Yunus. Yunaninya. Oke, Oh, ikan. bukan Yunani, bahasa Yunaninya. Oh apa tuh? Oh, nggak bisa. Ya udah sekarang dalam buku ikan Nggak aja. bisa. Ini edukasinya, Ya udah. edukasinya mahal. Sekarang lagi tadi. Sebentar, gimana? Teman dulu. Tadi gimana? Sudah? Sudah. Jadi 3 hari yang dimaksud itu di perut ikan si Yunus bukan masalah matinya. Berdasarkan Bible. Karena menurut Alkitab mati adalah tidur. Itu artinya. Jadi ketika Yesus sudah diserahkan oleh Bapa kepada iblis, itu sudah Jadi dihitung Yesus dari tidur. situ. Yesus tidur. Gitu Yesus. Tidak mati. Tidak mati. Ada kan? Loh. Jangan ketawa dulu. Yesus tidur. Serius ya? Iya serius. Tidur. Kalau kau mau mengerti dengar. Iya, Yesus tidur tidak? Mati itu adalah tidur. Tahu artinya itu? Biar aku jelasin. Oh, coba. Nah, artinya itu bagaimana dia tidur karakternya pada saat dia tidur. Ketika dia nanti dibangkitkan lagi, karakternya sama. Ya, mati atau tidur? Maksudnya tidak ada pertobatan setelah dibangkitkan kembali. Itu maksudnya. Mati atau Oke, tidur? pendengar ya, jelas ya. Kena aja. Kenapa dikatakan mati adalah tidur? Maksudnya tidak ada pertobatan nanti setelah bangkit lagi. Bagaimana dia bangkit? Seperti itu dia. Kalau jahat dia sebelumnya tetap dia jahat Kalau bangkit. tidur bangkit atau bangun? Saya tidak berusaha menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaanmu menjebak bukan kebenaran. Jelaskan kebenaranmu biar ku jelaskan kebenaran. Kita lanjut lagi. Baik. Ketika Yesus, Paulus mengatakan, saya tidak tahu Bapak, kenapa Bapak membantah Paulus ya? Saya tidak membantah Loh, Paulus. Paulus katakan tubuh, Tadi. sebentar, tubuh kemuliaan itu ada tubuh alamiah dan tubuh rohaniah. 1 Korintus 15:40. Kenapa gini Pak? Kenapa saya tahu? Kenapa Bapak ngeles harus ke tubuh kemuliaan? Karena Bapak tahu cerita betulnya bahwa Yesus ketika menampakkan diri pada murid-murid itu tubuh alamiah. Ini daging, Iya. ini tulang. Dan saya ngerti ya. Setuju. Argumentasi Bapak Dan bagaimana? roh, ya kan? Dan roh tidak punya daging, tidak punya tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Berarti Yesus bukan roh, Iya, tangannya berlubang kok. nggak ada lubang. Berikan datanya satu Yesus tangan yang berlubang. Tadi aku bacakan gimana sih? Yohanes 20 Thomas berikan kepercayaan tangannya berlubang. Dia hanya mencucukkan tangannya. Tadi aku bacakan di sini. Nggak ada Bapak baca ayat saja. Yohanes 20 ayat 27. Baca. Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Ah. Yesus kemudian muncul dan menyuruh menaruh jarinya pada bekas paku di tangannya dan tangannya Mana lubangnya? ke lambung yang ditusuk tombak. Lubangnya Yohanes mana? 20 ayat Mana 27. lubangnya? Lubangnya mana? Lubangnya mana? Lubangnya mana? Kalau ada Yesus di sini harus kubawa di depan bapak gitu. Ini dua lubangnya gitu. Yohanes 20 ayat 27. Si Thomas tidak percaya. Ah. Lalu Yesus masukkan jari. Thomas, oh iya. Mana ada iya? Enggak, Ada ini juga jari. enggak, itu dicucukkan ke dalam lambungku bukan di tangan. Cucukkan lagi. Pakai Bukan di tangannya, tangan. pakai baca. Balik lagi ke tadi. Baca ulang. Ya, saya baca ya. Ya. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Nah. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Ah. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena Kalau engkau belum dilakukan itu apakah dia percaya? Enggak, mana? Berarti dia lakukan kan? Dicucukkan di mana? Tangan atau lambung? Dua-duanya. Tambah lagi ayatnya. Jangan begitu. Jadi begini. Artinya Izin di situ Pak Rahmat begini. bahwa tubuhnya Sebentar, itu sebentar. artinya di situ tubuhnya itu benar-benar yang cacat kemarin muncul lagi sekarang itu maknanya. Gini, Pak Rahmat izin. Kami hanya membaca yang tertera yang tertulis di Bible Bapak. Ya. Kami nggak Memang menambahkan. harus begitu. Ya. Di sini nggak ada dicucukkan ke tanganmu. nggak Tapi ada. Yesus tunjukkan kan? Yes. Pertanyaan, Ulurkanlah. berbohongkah Yesus di situ? Ulurkanlah. Oh enggak tanganmu. benar berlubang. Enggak benar. Ya, mana Bohong berlubang? Yesusnya. Mana berlubangnya? Yesus mengatakan. Mana sehat? Tangannya sehat walafiat. Maunya bawa Yesus itu ke sini lalu Bapak masukkan itu baru percaya. Enggak begitu. Itu Udah gini. tertulis di situ. Tidak tertulis. Saya bacakan ulang. Kemudian ia berkata, saya baca di Yohanes 20 nomor 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Mana tangan berlubang mana? Bisa nggak roh berlubang? Pertanyaanku di situ. Enggak. Jangan ayat ini ya. Apakah Thomas melakukan yang dimintanya itu? Enggak, saya bukan enggak tanya itu. Tangan berlubangnya mana? Bisa nggak roh berlubang? Bisa enggak tangan roh berlubang? Bisa nggak roh berlubang? Enggak, makanya keliru. Makanya keliru. Ini ganti Apa? ayat ini. Rohani. Ayat ini ganti, keliru. Bukan, kalian mengartikan Lambung salah. itu juga ada bekas tusukan enggak? Sebentar Pak. Cucukan enggak hanya cucukan, suruh cucukan. Dia bilang begini. Kenapa? Dilakukan enggak? Kenapa? Disuruh taruh ke lambungnya? Karena ada nampak. Karena yang Karena menceritakan kelihatan. Sebentar. karena yang menceritakan Yohanes anak Zebedeus, walaupun bukan Yohanes anak Zebedeus, dia yang tidak menyaksikan. Buku Bible ini Pak, Markus, Matius, Lukas itu dia bukan saksi mata yang tadi Bapak katakan. Markus ditulis tahun ke-60, Matius, Lukas tahun 70, kalian Kristen, walaupun manuskripnya ratusan tahun kemudian. Yohanes tahun ke-90, mereka menceritakan, mencucukkan, tapi tidak ada yang memastikan Pak, tak ada. Josephus Flavius, Bapak bohong tadi. Josephus Flavius menyaksikan, tidak ada. Josephus Flavius itu lahir Kan dia kok Pak? Dia menulis tapi dia tidak menyaksikan. Betul. Loh, Josephus Flavius lahir tahun 37 kalau tidak salah. Ya. Pokoknya 4 tahun setelah kenaikan Yesus. Baru bayi, bayi itu kan Pak, pakai pampers.
Bapak kira Yosefus Nggak ada pampers waktu itu. Oh, ada pampers. Betul kan? Setelah besar dia mendengar dari yang lain, dari dulu cerita-cerita. Dan juga aneh Pak, kalau Mereka menceritakan kalau upaya. penyaliban itu sesuatu yang benar-benar terbukti ada, masif, benar-benar sudah ngapain lagi harus direkayasa buat penulisan-penulisan? Bapak tahu kan tulisan Josephus Flavius? Satu paragraf itu di dalam ensiklopedia Judaica disebut khusus testimonium Flavinum. Ujuk-ujuk masuk ke situ. Disebut polarisasi apa maksudnya? Dia aneh, orang Yahudi dia mengatakan Yesus anak Tuhan. Itu problematik Pak, satu paragraf Josephus Flavius. Bapak keliru lagi tadi datanya. Baik lagi tadi ke ruang pertemuan. Bisa nggak roh berlubang? Maka saya bilang jangan dipisahin dulu tubuh kemuliaan. Kalau tidak bisa mengerti Paulus. konsep ini. Paulus yang misahkan. Betul. Yang ditaburkan tubuh alamiah Iya. dan yang dibangkitkan tubuh roh. Kalau saya tanya balik tadi ayat, kalau Bapak mengerti dalam konteks tadi, ya kan, untuk apa lambung itu ditunjukin Pak? Kan ada event tadi di belakangnya kan? Gini, asumsikan kita Yesus ya, asumsikan Yesus yang disalib. Oh, tidak bisa asumsi dong. Enggak untuk mengikuti Bapak. Yesus yang disalib. Enggak, Bapak percaya nggak itu Yesus dulu? Asumsikan Kan Yesus tadi sebentar. pertanyaan saya pertama tadi dalam sesi TikTok tadi, konsep yang Yesus dalam diri Bapak itu apa dulu? Tadi sudah dijawab. Sudah jawab, Pak. Sebentar. Manusia. Beda Pak, kalau itu beda Pak. Dia Pasti tidak beda. disalib. Oh pasti Dia beda tidak. Pak, pasti beda. Menurut Karena saya Bible memaparkan Bapak. tadi semua ayat tadi saya udah bilang. Dua orang memberikan bukti berarti valid. Satu saya minta tadi. Nama yang memastikan Yesus disalib. Siapa Mati. namanya? Satu. Siapa namanya? Bapak mengatakan ada 500 Satu aja. Satu. janji. Tadi ayat tadi Enggak ada. Yang memastikan Yesus mati itu tentara Romawi, dipatahkan dua orang yang ikut Tolong disalib. Bu baca Ya. Yohanes 19 ayat 25. Oke, wait. Ini ya saya informasikan kita udah lebih Belum 5 selesai menit. toh, Karena Bung, ya. sekitar habis ini saya kasih 5 menit terakhir sebelum Ya. masuk ke closing statement. Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25. 19 ayat 25. Oke. saya masih punya satu pertanyaan. Boleh silakan. Pak. Boleh silakan. Biar 5 menit. dulu. Habis itu masuk ke Biar 25 dan 27. nanti terjawab semuanya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak Sejak itu 1927 ya. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Siapa yang memastikan Yesus mati? Ya, ini jawabannya. Enggak ada sih. Oh, nggak ada tertulis. Ya udah, kalau nggak ada berarti kamu nggak akan paham. Loh, satu nama. maka saya bilang konsep Maknanya sendiri. tentang Yesus Tidak, dan kita Bapak pasti tidak beda. mendengarkan. Sebentar, saya baca Pasti sekali beda. lagi. Dan dekat salib Ayat Yesus ada. berdiri Lah. ibunya dan Apa dia salah saudaranya. kenal? Kayak bukan anakku Pak, ini. Gitu. saya tanya bukan siapa yang Yang menyaksikan digantung, yang Pertanyaan memastikan kan, Yesus mati. Maria. Di mana? Itu satu. Di diksi mana? Di diksi mana? Lalu dia yang mati? kedua. Satu dulu ini dulu. Itu tadi ayat itu. Udah, Nggak ada. dia nggak akan percaya itu. Nggak, sebentar, saya Nggak akan percaya biar Bukti jelasin. Silakan Ustaz Dio Ya, bacakan. dan dekat salib pertanyaan Kang Chan. Coba ulangi pertanyaan Kang Chan. Yang memastikan Yesus mati. Oke, kita baca Yohanes 19:25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Mana matinya? Saya di sini Pak menyaksikan Bapak. Betul. Tapi saya tidak menyaksikan Bapak minum tadi. Kalau minum Bapak enggak. Saya di sini. Yang saya minta siapa yang memastikan Yesus mati? Nggak ada. Pak, Bible Bapak mengatakan hanya tentara Romawi. Dia mengira Yesus mati makanya tidak dipatahkan kakinya kan? Hanya tentara Romawi. Tak ada Yes. Pak. 500 itu batal berdasarkan Bible. Nah, bisa. Oke, Satu sekarang pribadi. pertanyaan Pak Peter karena kita masuk closing statement. Kalau Bapak tadi, bagi saya tadi ya, konsep Bapak tentang Yesus kematiannya, saya bilang tidak benar atau masih dasar. Siapa yang menyerupai dan menggantikan Yesus? Yang kedua ada pertanyaan itu tadi ya. Kalau seandainya Bapak saksi mata seperti itu, tiga amat Bismillah, begitu ya Pak ya. Tiga amat ya begitu ya. Kok dari awal ditangkap, nanti sampai disalib baru digantikan. Kok Maria tadi ayat berkata bahwa dia menyaksikan. Tiga amat gitu ya. Pegangan apa maksudnya? Digantiin. Tuhan maksudnya. Nah, pertanyaannya masih Pak. Pertanyaan Pak Peter adalah siapa Jangan yang masukkan menggantikan? Bapak kesan Bapak dilemparkan kepada saya, jangan. Siapa yang menggantikan? Loh, karena di konsep kami tidak ada yang menggantikan. Baik, pertanyaan Pak Peter kepada Kang Chan dan Ustaz Dio, siapa yang menggantikan? Silakan dijawab. Begini, Saya minta konsepnya dari Alkitab bukan dari Al-Quran. iya. Karena saya juga mau menyentuh Al-Quran dari tadi saya nggak mau. Hanya Saya Al-Quran punya yang bernarasi. referensi, saya nggak mau. Iya santai makanya. Di dalam Bible
Di dalam Bible Pak Di ya. mana? Sebentar dulu, santai. Tadi Bapak kan selalu begitu kan? Ya, Saya mau balik ini, di mana? Iya di dalam. Iya betul. Di mana? Betul. Di dalam Bible, kalaupun kita menggunakan algoritma bahwa Yesus tidak digantikan. Nah, sama lagi Pak, teorinya Pak. Saya sudah menjawab dong. Nah, terus, Saya terus, sudah menjawab. terus. Kalaupun Yesus tidak digantikan, dia Yesus sendiri. Quran mengatakan walakin syubbihalahum. No, pakai Alkitab. Sebentar dulu, santai dulu Pak Saudara. Quran mengatakan walakin syubbihalahum. Ketika cakap walakin syubbihalahum, tetapi ada yang diserupakan. Yang diserupakan itu ada dua pendapat. Pertama adalah orangnya yang diserupakan yang digantung. Yang kedua adalah peristiwanya. Ya. Peristiwanya yang diserupakan. Oke. Jadi yang digantung itu adalah dia yang berpendapat. Termasuk yang digantung adalah dia, tapi dia tidak mati. Tadi di awal saya sudah menyebutkan Pak, yang namanya crucifixion Ya. atau penyaliban, itu definisinya to kill, harus mati. Betul. Kan orang dihukum, dipenggal, di apalagi lah langsung mati. Orang-orang yang bermasalah besar seperti pemberontak dan lain-lain lah ya, dia dihukum dengan cara di crucified, disalib. Untuk apa? Untuk memperlambat kematian, disiksa. Memperlambat kematian. Sebetulnya kalau ini ada slide, saya menunjukkan sebetulnya beberapa ini argumentasinya dan sudah di Bible. Nah, kalau dia tidak mati, dia tidak disebut crucified, tapi hanged, hanya digantung. Gantung. Betul. Betul ya? Itu pun bermasalah. Itu pun masalah. Terus. Berarti hanged, digantung. Jadi untuk memastikan dia crucified atau tidak, kita harus tahu dia mati atau tidak. Kalau dia tidak mati, ada orang digantung Pak, digantung 2 hari, 3 hari. Setelah itu turun lagi. digantikan. Setelah itu baru 500 meter dia jalan ketabrak mobil. Betul. Saya tanya, dia mati digantung atau mati ketabrak mobil? Mati disalib atau mati ketabrak mobil? Mati ketabrak mobil kan? Ya. Tidak mati disalib. Betul. Begitupun dengan Yesus. Kalau seandainya Yesus yang naik di atas, lalu dia turun dan tidak mati, maka dia tidak disalib. Walakin syubbihalahum yang disebut peristiwanya. Jangan Wa ma panjang, sholat. Pak. Tidak disalib. Ada nggak di ayat Kristen atau Bible yang Bapak temukan bahwa digantikan? Tidak ada. Dua-duanya Oh ada. no, apa argumen lagi? Sebentar dulu. Tadi Bapak bilang saya argumen kan, sekarang Markus, balik. ada Bapak argumen argumen lah. lah. Tadi saya Indonesia 157, 158 hanya di situ. ada. Jawab dulu. Ada satu ayat. Kalaulah konfigurasi yang digantikan itu adalah orang, maka gospel teks Nagama di Basilides masang badan bahwa yang digantikan adalah Simon dari Kirene. Abad ketiga, sebentar dulu santai. Abad ketiga. Gospel Barnabas abad ke-9 mungkin Bapak tidak percaya, yang digantikan adalah Yudas. Mungkin. Santai dulu, bukan Mungkin. dari Islam. Santai, Ya. kan Bapak tidak mau dari Quran. Ya, dari Quran biasa. Berdasarkan Markus 14:50, anak muda ternyata yang menggunakan layanan itu pergi Yesus. Yesus selamat. Bapak buka Ibrani 5 nomor Saya 7. sama bilang begini, gospel yang Bapak kutip itu kanonik nggak? Yang mana? Yang tadi Bapak kutip itu dari Markus itu kanonik? No, yang tadi bilang tadi itu. Iya kan saya bawa semuanya Pak. Saya bawa kepada Bapak semua. Bapak buktikan tadi ada gospel yang berkata bahwa digantikan. Teks Nagama itu. yes. Itu Baca tidak Yes. kanonik. Kami tidak percaya itu, Pak. Ya itu urusan Justru Bapak percaya Sekarang yang Bapak tidak percaya benar. Markus tidak? Oh, salah. Markus. Bapak percaya yang tidak benar. Loh. Kami percaya yang benar. Markus 14. Bilang apa? Bahwa anak muda yang menggunakan kelainan yaitu Yesus, dia lari dengan telanjang. Tapi enggak bilang tidak disalib. Enggak bilang begitu, Pak. Anak juga bisa disalib. Oh, enggak dong. Oh, Enggak bagaimana? begitu. Sekarang konteksnya itu dia lari karena ketakutan sama Romawi itu. Kalau dia digantung, sekarang pakai algoritma yang Yesus itu. Sama tanya balik. Saya tanya Bagaimana dia lari kalau disalib? Sebentar. Saya tanya balik. Buktikan ke saya. Tadi kan selalu buktikan ke saya kan. Saya juga enggak menyentuh Al-Qur'an. Apa? Ayo. Buktikan ke saya bahwa Yesus diserupakan. Satu ayat saja. Tadi saat satu Yang Markus. mana? Markus 14:50. Enggak ada di situ dibilang diserupakan, Pak. Kalau Yesus Nggak ada. lari yang ditangkap siapa? Nggak ada. Udah. Nggak ada. Lukas 22:69. Nggak ada. Lukas 22:69. Baca. Lukas 22:69. Baik. Baca. Waktu sudah habis, kita akan masuk ke closing statement setelah Sebentar, ini belum clear, Pak. Ya. Kalau nggak clear nggak bisa. Baca Lukas Nggak clear. 22. Tapi jangan keras lagi. Karena Bapak tidak bisa Baca buktikan satu Lukas ayat pun. 22:69. Ya, silakan. Oke. Lukas Silakan. 22:69. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Iya. yang Maha Kuasa. Tahu nggak siapa yang bicara itu? Markus. Apa yang jawab dulu? Sorry. Mulai sekarang anak manusia. Markus ini buku Lukas. Mulai sekarang Markus juga ada. anak manusia Ya. sudah duduk sebelah kanan yang Maha Betul. Kuasa. Ya. Siapa yang duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Betul. Yesus. Lalu yang bicara siapa? Yesus. Lukas. Ya mencatat dong, mencatat, Pak. Jangan disemain dong, Teks Pak. merah. Ketika di Mahkamah Agama, Betul. kita di Mahkamah Agama, oke? Kata orang ini, mulai sekarang Betul. anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Betul. Siapa yang duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Siapa? Yesus. Memang Bapak jawab dulu. Siapa yang sudah duduk sebelah yang Maha Kuasa? Yesus. Yesus. Lalu yang ngomong di bawah siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Nah, itulah yang kesalahan Bapak selama ini. Yesus. Dengan rekan-rekan. Itu juga disalahkan. Sebentar, Pak. Silakan, silakan. Saya ulang. Itulah kesalahan Bapak dan teman-teman selama ini. Mengerti Yesus hanya manusianya saja. Tidak mengerti Yesus sebagai ilahi. Berikan data pada saya Yesus Ilahi. Satu saja. Boleh? Boleh. Boleh. Baca bahasa Yunaninya. Ya.
Baca bahasa Yunani kalau bisa. Iya, baca. Ya tunjukkan. Tadi Pak. katanya Bapak bisa bahasa Yunani. Saya tantang sekarang Bapak bahasa Yunani sama saya. Silakan. Yohanes 13 ayat 13. Coba. Buka King James Version, King James Version Autoris. Yohanes Oh, bukan itu. Bapak cuma tahu Theos Kurios doang. Bapak nggak tahu bahasa Yunani, Pak. Pak Peter, Jangan gaya pakai bahasa Yunani. Yohanes berapa? 13 dalam King James Version Autoris. Yes. Coba. King James Version. Saya belum mau Yunani ya. Apa Yunani tadi? Ye call me master and lord, and ye say well, for so I am. You call me Mana master ilahinya? and lord. Mana ilahinya? Yohanes 13 Kurios. 13. Ilahinya mana? Mana ilahinya? Master and lord. Mana ilahinya? Ilahinya Master mana? and lord. Bukan itu. And ye say Bukan salah. Ilahinya mana, Pak? Lord, Lord, Kurios, Pak. Lord, Lord, Lord. You call me master and Coba lord. coba lihat. Yesus keilahian Yesus hal paling fundamental. Bapak kesulitan loh. No. Hal yang paling fundamental. Itu yang saya bilang tadi. Bapak mengerti Yesus sepotong dan selama Mana ini ilahi Yesus? Ilahi mengerti Yesus itu cuma pada Ilahi manusianya. Yesus. Ilahi Yesus. Ya, kan? Asumsi itu, Satu-satu asumsi. ilahi Yesus. Ya. Ilahi Yesusnya mana? Dia menyembuhkan orang. Banyak bukti di Alkitab. Berjalan di atas air. Bangkit dari kematian. Oke. Bapak percaya Sekarang itu? coba baik. Oh, kalau Bapak nggak percaya nggak bisa. Percaya, saya percaya. Umat Islam percaya, Pak. Kesamaan kita itu Pak. Percaya. Yesus menghidupkan orang mati. Betul. Yesus menyebutkan Bangkit. menghidupkan. Sebentar, Yesus bangkit? Sebentar dulu, sebentar. Yesus menghidupkan orang mati karena izin Allah. Yesus menyembuhkan orang berpenyakit lepra karena izin Allah. Menyembuhkan orang buta karena izin Allah. Oke? Lalu ketika Yesus melakukan itu semua, Yesus ini dikenali sebagai ilahi atau bukan? Baca Bible, tanya kepada Bible. Coba buka Yohanes 20 nomor 31. Tadi Yohanes 13:13. Salah. Tidak ada seorang pun yang telah. Iya, salah. Itu salah ayat. Itu Yohanes 3, Pak. Yohanes 3:13 iya, Yohanes 3:13. Loh, Yohanes 3:13. Ini 13. Oh, 3:13 coba. Yohanes 13, you told me. No. Yohanes Ayo. 13, I remember. I know I'm old enough. Oke, I'm relate. Please. Oke. Yohanes berapa, Pak? Dan 3:13. Bapak lihat bahasa Yunaninya. Ya udah, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Terus Selain dari anak manusia yang telah turun dari surga. Betul. Terus apa urusannya? Itu anak manusia. suruh. Yang autoris ya. Itu anak manusia. La haula And wala no quwwata illa man, billah. and no man Ya, tak seorang hath pun. ascended up to heaven, but Betul. he can come down from heaven. Yes. Even the Son of Man, Hanya Son dia. of Man, In the heaven. which is in heaven. Oh. Yes, Siapa Son of mana Man, ilahinya? Son of Man. What is Ilahinya that? Sama dengan ayat Dia yang Bapak tadi naik, tanya. dia naik ke surga. Sama dengan ayat yang Bapak tadi tanya itu. Itu ilahinya. Jatah Bapak minum ini. Coba sebentar. Coba buka 1 Korintus 15:48 coba. Oh, dia sebagai manusia di situ ada. Nanti dulu itu dulu 1 Korintus 15:48. Nggak ada ilahinya di situ. Apa nih? Yohanes 3:13 nggak ada Bapak ilahi. nggak berani buka 15:48. Inilah Bapak tidak mengerti. Maka saya bilang konsepnya 1 Bapak Korintus, tentang Yesus saya baca 1 itu Korintus 15. cuma hanya pada manusia, tidak ada ilahi. Bukan saya, Bible. Kalau Bapak pada konsep Bible kedua-dua yang ini mengatakan. pasti Bapak percaya kepada Bible, kita. bukan saya. Jangan fitnah saya. Jangan saya nggak fitnah. Ini 1 diskusi. Korintus 15. Bentar lagi ada yang mau disampaikan selesai ini kita 1 Korintus. closing statement ya. 1 Korintus 15:48. Oke, Kang, silakan. Saya baca ya. 1 Korintus 19 ayat 16-17 juga. Baca. 1 Korintus. 1 Korintus 16, 1 Korintus 19, 16, Boleh. 17. Karena dari surga ya. Langsung dulu. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu dan tanah Adam. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi yang berasal dari surga itu ilahi atau makhluk? Terus lu. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 15 ayat 16 dan 17. Lanjut, Kang Chan. 16. Makhluk ya. Bukan ilahi. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Betul. Apa urusannya? Nah, terus. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan masih hidup. Yes. Jadi Yesus bangkit, Pak. Justru itu gamblingnya, Pak. Oh, dong, gambling gimana? Loh, kalau Yesus tidak Jadi dibangkitkan, gini, Pak. sia-sia kepercayaan Betul. kamu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, apa bedanya dengan Rasul dan Nabi yang lain? Itu poin saya. Itu. Kalau kita Berarti buktikan Bapak hari ini percaya Yesus kepada orang yang tidak bangkit. Loh, Karena kalau percaya Yesus kepada yang tidak- bangkit dan juru selamat yang akan datang. Kata Nah, Paulus, itu. Paulus gambling. Jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia Maka pemberitaan sia-sialah. kami. Betul. 15 surat Paulus sia-sia. Ayat 17-nya baca. Dan jika dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ayat 17-nya baca. Dan jika Kristus tidak, ya itu ayat 17. Jangan 16 dulu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Betul. Berarti sama Jadi ternyata Yesus tidak dibangkitkan. Tidak Oh, bangkit. itu 16-17-nya. Jadi kalau Bapak tidak percaya Yesus dibangkitkan, Bapak Kata dalam Yesus dosa hidup. dan tetap binasa. Kata Yesus hidup. Udah dong. Oh, Kalau tidak percaya iya, kebangkitan. iya. Ayat 17, ayat 17. Coba ayat 17. Baik. Ayat 17. Sebentar, ayat 17 dulu. Udah tadi ayat 17. Coba baca utuh 16-17. Baca utuh. Pasti saya baca. Baca utuh dulu. Jangan dipotong. 1 Korintus 15. 15, 16, 17.
Bapak harus mulai banyak belajar Bible sepertinya. Oh, Jika justru saya ngajarin Bapak. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Betul. maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Betul. Dan Jadi- jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan Betul. kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Betul. Yes. Iya. Dan Jadi kalau Kristus tidak bangkit, Loh, Yesus sudah berarti Bapak tidak percaya kebangkitan. Bukan Bapak hidup saya, dalam Yesus dosa. yang mengatakan. Dalam keberdosaan kebinasaan. Yesus yang mengatakan dia hidup. Jadi Bapak tidak percaya Loh. kebangkitan, binasa. Kenapa Bapak percaya sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus? Yang mana? Yesus hidup? Hidup. Bagus. Berarti kalau hidup loh. Bangkit. Nah itu yang Bapak tidak Bangkit itu percaya. mati. Gimana sih? Itu yang Bapak tidak percaya. Terima kasih Karena banyak. konsep keutuhan Kristus itu adalah lahir, mati, bangkit dan akan datang. Ya. Kalau konsep itu tidak dimiliki Bapak, Tidak berdasarkan Kita Bible. basic. Oke, terima kasih Pak Pendeta Peter, Pak Rahmat, Kang Chan dan Studio. Teman-teman. sorry kalau kalimatnya agak kasar ya. Tidak apa-apa. Kita masuk ke dalam, kita selesai tadi debat panas, seru banget. Sebenarnya kita belum ada endingnya nih, belum ketemu ya. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah kita bisa next. Semoga ada waktu lagi ya, Siap. Pak Pendeta. Kita bisa lanjut lagi, Kang Chan, Studio. Masuk ke closing statement. Silakan 5 menit. 5 menit. Masing-masing atau Ya, masing-masing. Ini aja dua, dulu. ya. Tadi kita- Silakan. Tadi Sama-sama. opening standing. Oke, saya opening duluan. statement dari- 10.51 sekarang. Ya. Nanti harus Saya juga 10.53. Boleh closing statement. Pak Rahmat, closing Semua ya, statement. semua ya. ha. Lambang yang ditusuk dalam Zakaria 12 ayat 10. No, don't explain. 5 menit saya jangan diganggu, jangan diganggu. Nah, 500 tahun, Oke, continue, Pak Rahmat. sekarang 10.52. 5 menit jangan diganggu saya ya. 500 tahun sebelum Yesus lahir sudah dituliskan Zakaria bahwa lambungnya akan ditusuk. Kemudian 1000 tahun sebelum Yesus lahir sudah dituliskan di dalam Mazmur ayat 22 ayat 17 dikatakan bahwa mendehem, dalam bahasa apa ini mendehem, tapi aslinya itu menusuk tangan dan kaki. Itu di dalam Mazmur 22 ayat 17. Kemudian di dalam Mazmur 34 ayat 21 sudah dituliskan oleh Daud jauh sebelumnya bahwa tidak ada tulang yang patah. Kenyataannya di dalam Yohanes 19 ayat 33 menunjukkan bahwa memang tidak ada tulang yang patah pada saat Yesus disalibkan. Kemudian di Mazmur 22 ayat 19 dan banyak lagi, Mazmur Matius 27 ayat 35 penggenapannya. Jadi kesimpulanku bahwa Alkitab ini tidak boleh dikarang oleh manusia karena ada di sini dituliskan yang tidak dipahami penulisnya, di kemudian hari baru nyata, oh ini tuh artinya itu. Tapi kalau di kitab yang lain saya nggak tahu apakah ada nubuatan yang ditulis dan tergenapi di mana. Kalau ini ada, jadi itu yang membuat saya mempercayai Alkitab bahwa kalau dikatakan Yesus itu tidak disalibkan atau digantikan dengan orang lain, itu berarti seluruh Alkitab akan runtuh, tidak ada lagi yang bisa dipercayai. Gitu. Padahal yang saya pahami bahwa di Alkitab ini rinci semua, termasuk semua tokoh yang ada di Alkitab itu mulai dari lahir sampai mati dijelaskan, rinci. Jadi tidak ada keraguan di situ ya. Kalau mau belajar Alkitab butuh waktu puluhan tahun. Jadi jangan membuat satu komentar hanya membaca satu ayat, padahal nanti ketika baca yang lain bertentangan dengan harus Alkitab, padahal dia yang tidak mengerti. Kalau segampang yang kalian pahami itu untuk mengerti Tuhan, jangan harap bisa mengerti. Memang orang sederhana hanya percaya saja bisa selamat. Tetapi alangkah baiknya kalau kita menjadi mengetahui kebenaran itu supaya kita menjadi hakim-hakim di akhir zaman diangkat oleh Yesus Kristus. Kita akan menghakimi para malaikat yang sepertiga ditarik oleh iblis ke dalam dunia ini. Terima kasih. Baik, silakan. Lanjut ke- Siksak. Oh, Pak Pendeta bisa. Siksak Oh, dong. oke, silakan, Kang Chan. Baik, insyaallah. Jadi Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang mau melihat referensi, yang mau melihat ketetapan yang benar oleh Tuhan, ta'alau, kemarilah. Ini panggilan Allah, Pak. Allah tidak melaksanakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku, tidak ikutilah doktrin, ta'alau, kemarilah. Ila kalimat yang sawa, menuju kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Salah satu kalimat yang samanya itu selain jangan mensekutukan Allah adalah terkait dengan wa ma qataluhu. Ternyata Yesus berdasarkan Bible dia tidak dibunuh, tidak mati. Berdasarkan Yesus dia masih hidup. Wa ma sholabuhu, dia juga tidak disalib. Kalaupun orang yang digantinya bahwa ada orang yang menggantinya, data-data sudah kita paparkan tadi. Kalaupun peristiwanya crucified harusnya to kill. Kalau tidak mati tidak crucified. Walakin syubbih lahum. Dan diskusi kita yang keras biasa dalam diskusi Pak ya, dalam dialog. Biasa. Nah, ini kita biasa saja. Alhamdulillah. Dan ini mengkonfirmasi Quran. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Dan orang-orang yang ada dalam keraguan di dalamnya, mereka yang berselisih paham, mereka ada dalam keraguan. Kisah para Rasul pasal 25 nomor 11, mereka berselisih paham tentang Yesus yang telah mati, sedangkan Paulus katakan bahwa ia hidup.
Dan alhamdulillah ternyata bukti-buktinya yang mendukung Quran tidak hanya dari yang luar, langsung dari Bible itu sendiri. Semoga dengan diskusi ini bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Terus kepada bapak-bapak saya berdoa kepada Pak Pendeta Peter yang luar biasa ilmunya, diskusinya keren. Beliau dosen STT luar biasa. Pak Rahmat yang luar biasa, sangat berani sekali. Dan ini saya kira modal awal bagus. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada yang kamu cintai. Walaupun saya mencintai Pak Rahmat, mencintai Pak Peter, tapi walakinallah yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Itu saja yang saya sampaikan. Ada satu dua yang seperti tidak berkenan, mohon maaf. Ini diskusi. Insyaallah kita bersaudara satu. Ya, amin. Amin. Silakan. Peter. Saya? Ya. Oke. Dalam statement terakhir, saya memberikan dua hal. Yang pertama, waktu Bapak melihat seseorang, maka tidak boleh dilihat hanya pada satu sisi. Waktu saya melihat seorang anak nakal, lalu saya bilang, memang anak itu nakal. Saya tidak melihat, oh anak itu juga baik. Itulah konsep yang tadi saya bilang tadi. Yang saya cuma tanya dua tadi kepada bapak-bapak tadi, bahwa konsep bapak-bapak tentang Yesus itu apa? Karena waktu bapak melihat Yesus itu manusianya saja, ilahinya pasti tidak ada. Tetapi saya gambarkan dengan tadi bahwa kalau seorang anak kita lihat dari satu sisi saja, maka kesimpulan kita satu sisi. Bible memberikan penjelasan. Dan tadi saya paksakan, silakan kan Chan memberikan salah satu ayat. Apakah Yesus diserupakan dan Yesus tidak mati dan bangkit? Buktikan dengan ayat. Karena jika itu dibuktikan dengan ayat bukan Al-Quran, maka saya bisa percaya. Karena kami melihat Yesus itu dalam satu kesatuan besar, yaitu mulai daripada pra-eksistensi, NRK, Holokos kai Holokos prostanteon. Firman itu telah menjadi manusia. Holokos sarke egeneto tuhumin. Kenapa? Karena keberdosaan manusia itu. Maka dia harus menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia kalau dia tidak disalibkan? Capek-capek Allah jadi manusia sebenarnya. Kalau dia tidak mau jadi manusia, dia tidak disalibkan. Justru dia jadi manusia, endingnya adalah soteriologis. Oke, soteriologi? Crucify. Jika kita bilang Yesus tidak mati, semua agama Kristen Katolik atau agama percaya pada Yesus bodoh. Kenapa? Percaya kepada orang yang tidak mati dan bangkit kok. Termasuk saya Pak, maaf, saya pemimpin Holy Land Pak. Ngapain saya bawa orang buang uang berjuta-juta lalu lihat kuburan yang kosong? Karena di Garden Tomb akan ditulis, He is not here, He is risen. Dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Fakta, Tom, kuburan membuktikan dia tidak ada. Kalau itu tidak ada, ngapain orang Kristen begitu bodoh seluruh dunia ini datang ke Yerusalem lalu lihat kuburan kosong? Lebih baik dia beli rumah, dia beli mobil, dia beli sesuatu. Jadi inti pertama, jika kita melihat Kristus hanya pada satu sisi, tidak akan ketemu. Yang kedua, Kristus yang kami percaya itu adalah Kristus yang faktual, ilmiah, biologis, dan argumentatif. Buktinya begini. Semua manusia termasuk agama Semitik percaya bahwa Adam diciptakan tanpa bapa dan mama. Setuju? Closing statement Pak. Ya. Nanti Yang kedua, kita juga misalkan ke situ. Yang kedua kita percaya bahwa Hawa juga diciptakan tanpa Silsilah lah. ya rahim, tanpa sperma, tanpa ibu. Nggak ada bidannya. Dan kita percaya. Lalu kita percaya bahwa Nggak kita ada juga bidannya kata Rizik Syihab. kita ada karena persekutuan bapa dan mama. Tetapi kalau kita percaya juga Yesus yang datang dari surga, Yohanes 3:13 tadi, karena dia itu omnipresent, karena dia keilahian yang tidak dipisahkan, maka dia ada di sini, dia juga ada di surga. In heaven, onto orang no dalam bahasa Yunaninya, artinya bahwa apa? Dia pribadi yang ada pada cara keempat, yaitu tadi Hawa, Adam, Hawa manusia, bahkan sampai Kristus. Baru kita bisa mengerti. Bagaimana bisa mengerti itu? Kekristenan berkata begini, dia harus lahir baru. Dari mana kita dapatnya? 2 Korintus 3:14. Sebelum selubung itu dibukakan, tidak ada orang bisa mengerti tentang kebangkitan dan kematian, atau kematian dan kebangkitan. Ya kan? Sebelum selubung itu dibuka, kata Paulus. Jadi mau berdebat seperti apa, argumentasi apapun, sebelum selubung itu belum dibukakan, tidak akan mengerti itu. Nah, saya juga minta maaf jika ada bahasa yang kasar, tetapi ini adalah diskusi yang menarik dan diskusi yang cukup ilmiah ya, karena kita memberikan dua argumentasi yang dari pihak Muslim dan pihak Kristen. Kiranya ini menjadi perlindungan bagi kita semua dalam kebenaran yang tidak negatif ya, tapi menjadi suatu kolaborasi yang baik. Saya ingin kita berjumpa lagi dalam tema-tema yang menarik dan spektakuler. God bless all. Ya, oh ya. Masal Ubraka. Terima kasih. Lanjut silakan Ustaz. Ya, terakhir saya terima kasih kepada Pak Pendeta, kepada moderator Kang Chan. Inti dari apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tentang tidak ada keraguan, justru tidak adanya keraguan itu justru dalam Al-Quran. Sebagai disebutkan dalam Al-Quran, la raiba fihi. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin.
itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang diturunkan dari Tuhan yang memiliki pemilik alam semesta. Dan telah kita diskusikan tadi, alhamdulillah hampir kurang lebih 3 jam ya. Yang kita bahas itu ya sebenarnya kita inginnya ada timbal balik ya, ternyata hampir 3 jam itu tidak menyentuh Al-Quran sedikit pun, alhamdulillah. Dan itulah bukti kebenaran Al-Quran, bahwa apa yang mereka sebutkan tentang penyaliban dan seterusnya, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat dalam hal itu, mereka benar-benar dalam keraguan di dalamnya. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Mereka tidak punya ilmu tentang hal itu melainkan hanya mengikuti sangkaan belaka, wa ma qataluhu yaqinan, dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Dan alhamdulillah dari awal debat sampai sekarang tidak menyentuh Al-Quran sedikit pun. Dan kita lihat tadi bagaimana jazakumullah khairan Kang Chan yang telah memberikan pemaparan ilmunya yang luar biasa, yang saya pribadi pun menyimak ya. Pak Pendeta dan Pak Rahmat sendiri ya agak sedikit ya lumayan agak sampai keluar bahasa-bahasa yang harusnya tidak keluar, tapi yang mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Itulah kebenaran Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Rasul yang Dia utus kepada hamba-hambanya, dimuliakan dan tidak dihinakan, apalagi sampai dibunuh dan disalibkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada narasumber dua-dua pihak ini, Masya Allah.